saya itu kemudian cerita bahwa dia mau cari data di Kementerian Sosial. Oh ya silahkan, saya bilang itu. Saya kan nggak boleh intervensi terhadap pemeriksaan itu. Bu, saya minta ruangan untuk menyiapkan. Oh ya, nanti kita siapkan. Sudah, mereka naik. Mereka naik, sudah ketemu saya, mereka naik. Naik, terus saya nggak tahu. Udah kemana mau ke lantai ini, ada yang ngantar. Saya nggak tahu, saya tetap kerja di ruangan. Itu kami bahas pekerjaan yang saya minta selesaikan bulan Juni. Nah, terus habis itu udah gitu malam, nggak malam sih, sore, masih sore, maghrib itu sebelum maghrib. Itu menyampaikan bahwa sudah selesai Bu, mau turun. Oh ya, mau ketemu saya untuk pamit. Oh ya, saya temui. Terus habis itu sudah selesai, kita ngobrol-ngobrol sebentar. Terus saya ditunjukkan sama staf berita acaranya. Bu, ini berita acaranya. Saya tidak baca detail karena saya tahu bahwa saya tidak bisa intervensi apapun di situ karena saya tidak tahu masalahnya. Saya sudah sampaikan ini beberapa kali ke teman-teman media. Karena ini kejadiannya tahun 2020. Nah, sehingga saya tidak mau, oh ya ternyata betul berita acaranya adalah masalah PGR dan itu tahun 2020. Jadi saya dilantik Pak Presiden itu 27 Desember 2020. Kejadiannya ini sekitar bulan September ya. September, dan tadi saya masih dilengkapi oleh BPKP. Tadi saya ke BPKP tapi untuk hal yang lain saya konsultasi. Saya ke sana, saya masih ditunjukkan hasilnya. Jadi saya nggak tahu. Jadi kalau teman-teman tanya itu masalahnya di mana, saya nggak tahu. Hanya yang saya tahu ini aneh gitu loh. Waktu saya baca, kenapa yang duitnya di Dayasos, kenapa kemudian ada orang dari Jamsos turun serta, itu saja yang saya heran. Tapi kan saya tidak tahu kejadiannya itu kayak apa. Itu ya, clear. Ini sudah saya jawab 2 kali atau 3 kali sama teman-teman. Clear ya? Sampai di sini clear. Nah, terus 2021. Saat saya dilantik oleh Presiden, beliau menyampaikan ke saya, Bu, kalau bisa jangan berupa barang, sudah kita bantu aja uang. Itu saya pegang. Sehingga saat ada perintah, itu bukan dari Bapak Presiden, untuk saya memberikan bansos beras di 2021, itu saya tolak. Saya tidak mau, karena saya pegang perintah Pak Presiden bahwa jangan bantu bentuk barang, tapi bantu dalam bentuk uang. Itu saya pegang. Jadi saya tolak. Jadi makanya saya katakan 2021 itu tidak ada bansos beras di Kemensos. Saya tidak tahu di tempat lain, ya. Ya. Clear ya? Saya tidak tahu kalau di tempat lain. Saya tidak mau ngomong. Saya tidak mau ngomong, nanti teman-teman akan tahu sendiri di mana saya tidak mau ngomong. Tapi yang jelas tidak ada di Kemensos karena saya tolak. Saya tolak itu cukup berat saat itu saya nolak. Kenapa? Karena saya punya prinsip bahwa saya pegang perintah Bapak Presiden bukan dalam bentuk barang. Karena bagi saya itu saya lebih enak. Kenapa? Kalau dalam bentuk barang itu pasti pengawasannya rumit. Saya akan habis waktu saya untuk pengawasan ini pasti. Makanya saya juga senang. Jadi apapun bentuknya seperti kemarin minyak goreng, saya nggak mau bentuk barang, uang dan uang, kemudian diberikan uang, kemudian apa lagi, BBM, saya nggak mau harus bentuk uang, tidak mau barang seperti itu. 2 kaki, aku nggak ngerti itu 2 kaki atau apa. Iya, aku juga nggak ngerti, aku bingung juga gitu loh. Berarti di luar dirjen IPW? Apa? Jadi di luar divisi yang Ibu tadi logikakan? Iya, tadi mestinya kalau anggaran di sini, ya. Kalau misalkan anggaran itu di tempatnya Pak Romal, ya udah semua tanggung jawab itu Pak Romal dengan stafnya, bukan di tempat lain gitu loh. Bukan staf di divisi lain. Nah, mohon izin Bu, bisa di perjelas mungkin staf ini dari divisi apa? ya, saya nggak bisa. Mohon maaf itu sudah masuk. Oh, ini analisaku, bukan
kemudian lalu gitu. Saya nggak tahu, itu kan saya kan juga belum zaman aku. Itulah Mbak tadi yang aku katakan, pasti akan lebih mudah dalam kalau itu bentuk barang, pasti akan lebih sulit, pasti. Dan itu saya baca, makanya waktu saya diminta BLT minyak goreng, saya nggak mau, karena itu berat pengawasannya. Bayangin 20 juta orang tersebar di seluruh Indonesia. Dan saya tahu KPM-nya itu ada di tengah gunung. Waktu saya awal jadi menteri, saya monitoring, yang teman-teman juga saat itu nyindir-nyindir saya. Saya monitoring itu apa? Saya mecahkan. Karena ada yang nggak bisa. Jadi banknya tuh nggak ada di tempat itu. Saya harus mecahkan bagaimana ini bisa tersalur di pulau itu. Bisa, karena nggak ada ATM di pulau itu. Itu saya mecahkan itu di awal. Jadi nggak mudah. Mohon maaf, meskipun teman-teman tahu anggaran Kementerian Sosial itu 76 sekarang 76 triliun. 74 triliunnya itu bansos. Jadi kami sudah nggak bisa ngutip-ngutip, itu haknya orang. Sudah kami nggak bisa lola, dan itu ada mekanisme data yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 2011. Jadi seperti itu. Kalau mohon maaf, kalau saya ditanya flashback, saya nggak tahu, karena nanti saya nggak mau itu seolah-olah saya mencampuri intervensi pemeriksaan. Itu saya nggak mau. Kalau ini tadi analisaku gitu loh, ya analisaku loh ya. Saya juga ini kayak bu guru ya. Emang bu guru aku. Setelah melihat ada ya pandangan internal ini, apa yang akan Itu ada beberapa staf, termasuk Pak Don, termasuk Pak Ruben, terus ada inspektur saya. Itu kemudian cerita bahwa dia mau cari data di Kementerian Sosial. Oh iya silahkan, saya bilang itu. Saya kan nggak boleh intervensi terhadap pemeriksaan itu. Bu, saya minta ruangan untuk menyiapkan. Oh ya, nanti kita siapkan. Sudah, mereka naik, sudah ketemu saya, mereka naik, terus saya nggak tahu, udah kemana mau ke lantai ini, ada yang nganter. Saya nggak tahu, saya tetap kerja di ruangan. Itu kami bahas pekerjaan yang saya minta selesaikan bulan Juni. Nah, terus habis itu udah gitu malam, nggak malam sih, masih sore, maghrib itu sebelum maghrib itu menyampaikan bahwa sudah selesai Bu, mau turun. Oh ya, mau ketemu saya untuk pamit. Oh ya, saya temui. Terus habis itu sudah selesai, kita ngobrol-ngobrol sebentar. Terus saya ditunjukkan sama staf berita acaranya. Tuh ini berita acaranya. Saya tidak baca detail. Karena saya tahu bahwa saya tidak bisa intervensi apapun di situ, karena saya tidak tahu masalahnya. Saya sudah sampaikan ini beberapa kali ke teman-teman media. Karena ini kejadiannya tahun 2020. Nah, sehingga saya tidak mau, oh ya ternyata betul berita acaranya adalah masalah PGR dan itu tahun 2020. Jadi saya dilantik Pak Presiden itu 27 Desember 2020. Kejadiannya ini sekitar bulan September ya. September, dan tadi saya masih dilengkapi oleh BPKP. Tadi saya ke BPKP, tapi untuk hal yang lain saya konsultasi, saya ke sana, saya masih ditunjukkan hasilnya. Jadi saya nggak tahu. Jadi kalau teman-teman tanya itu masalahnya di mana, saya nggak tahu. Hanya yang saya tahu ini aneh gitu loh. Waktu saya baca, kenapa yang duitnya di daerah sos, kenapa kemudian ada orang dari Jamsos turun serta, itu saja yang saya heran. Tapi kan saya tidak tahu kejadiannya itu kayak apa. Itu ya, clear. Ini sudah saya jawab 2 kali atau 3 kali sama teman-teman. Clear ya? Sampai di sini clear. Nah, terus 2021. Saat saya dilantik oleh Presiden, beliau menyampaikan ke saya, Bu, kalau bisa jangan berupa barang, sudah kita bantu aja uang. Itu saya pegang.
Sehingga saat ada perintah itu bukan dari Bapak Presiden untuk saya memberikan bansos beras di 2021, itu saya tolak. Saya tidak mau, karena saya pegang perintah Pak Presiden bahwa jangan bantu bentuk barang, tapi bantu dalam bentuk uang. Itu saya pegang. Jadi saya tolak. Jadi makanya saya katakan 2021 itu tidak ada bansos beras di Kemensos. Saya tidak tahu di tempat lain, ya, clear ya. Saya tidak tahu kalau di tempat lain. Saya tidak mau ngomong. Nanti teman-teman akan tahu sendiri di mana. Saya nggak mau ngomong. Tapi yang jelas tidak ada di Kemensos karena saya tolak. Saya tolak itu cukup berat saat itu saya tolak. Kenapa? Karena saya punya prinsip bahwa saya pegang perintah Bapak Presiden bukan dalam bentuk barang. Karena bagi saya itu saya lebih enak. Kenapa? Kalau dalam bentuk barang itu pasti pengawasannya rumit. Saya akan habis waktu saya untuk pengawasan ini pasti. Makanya saya juga senang. Jadi apapun bentuknya seperti kemarin minyak goreng saya nggak mau bentuk barang. Uang dan uang. Kemudian diberikan uang. Kemudian apa lagi? BBM. Saya nggak mau harus bentuk uang, tidak mau barang seperti itu. Dua kaki, aku nggak ngerti dua kaki atau apa. Iya, aku juga nggak ngerti, aku bingung juga gitu loh. Berarti di luar dirjen IPW? Apa? Jadi di luar divisi yang Ibu tadi logikakan? Iya, tadi mestinya kalau anggaran di sini, ya. Kalau misalkan anggaran itu di tempatnya Pak Romal, ya udah semua tanggung jawab itu Pak Romal dengan stafnya, bukan di tempat lain gitu loh. Bukan staf di divisi lain. Nah, mohon izin Bu, bisa perjelas mungkin staf ini dari divisi apa? ya, saya nggak bisa. Mohon maaf itu sudah masuk. Oh, ini analisaku, bukan analisa. Ini cuma aku tadi kan aku ngomong, aku ini PNS gitu loh, aku mantan PNS, jadi aku ngerti. Makanya aku bingung gitu loh waktu ini kok aneh gitu. Saat itu saya denial, karena nggak mungkin gitu loh. Tapi itu pikiranku, bukan pikirannya KPK gitu. Pikiranku, ya. Sekali lagi ya pikiranku gitu loh. Cuman kan aku nggak bisa mereview karena kan udah kejadian lalu gitu. Saya nggak tahu itu kan, saya kan juga belum zaman aku. Itulah Mbak tadi yang aku katakan, pasti akan lebih mudah dalam kalau itu bentuk barang pasti akan lebih sulit. Akan lebih sulit pasti. Dan itu saya baca, makanya waktu saya diminta BLT minyak goreng, saya nggak mau, karena itu berat pengawasannya. Bayangin 20 juta orang tersebar di seluruh Indonesia. Dan saya tahu KPM-nya itu ada di tengah gunung. Waktu saya awal jadi menteri, saya monitoring, yang teman-teman juga saat itu nyindir-nyindir saya. Saya monitoring itu apa? Saya mecahkan. Karena ada yang nggak bisa. Jadi banknya tuh nggak ada di tempat itu. Saya harus mecahkan bagaimana ini bisa tersalur di pulau itu. Bisa karena nggak ada ATM di pulau itu. Itu saya mecahkan itu di awal. Jadi nggak mudah. Mohon maaf, meskipun teman-teman tahu anggaran Kementerian Sosial itu 76 sekarang 76 triliun. 74 triliunnya itu bansos. Jadi kami sudah nggak bisa ngutip-ngutip, itu haknya orang. Sudah kami nggak bisa lola, dan itu ada mekanisme daftar yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 2011. Jadi seperti itu. Kalau mohon maaf, kalau saya ditanya flashback, saya nggak tahu, karena nanti saya nggak mau itu seolah-olah saya mencampuri intervensi pemeriksaan. Itu saya nggak mau. Kalau ini tadi analisaku gitu loh, ya analisaku loh ya. Saya juga ini kayak bu guru ya. Emang bu guru aku. Saya kan nggak boleh intervensi terhadap pemeriksaan itu. Bu, saya minta ruangan
untuk menyiapkan. Oh ya, nanti kita siapkan. Sudah, mereka naik. Mereka naik, sudah ketemu saya, mereka naik. Naik, terus saya nggak tahu udah kemana mau ke lantai ini, ada yang nganter. Saya nggak tahu, saya tetap kerja di ruangan. Itu kami bahas pekerjaan yang saya minta selesaikan bulan Juni. Nah, terus habis itu udah gitu malam, nggak malam sih, sore, masih sore, maghrib itu sebelum maghrib. Itu menyampaikan bahwa sudah selesai Bu, mau turun. Oh ya, mau ketemu saya untuk pamit. Oh ya, saya temui. Terus habis itu sudah selesai, kita ngobrol-ngobrol sebentar. Terus saya ditunjukkan sama staf berita acaranya. Bu, ini berita acaranya. Saya tidak baca detail karena saya tahu bahwa saya tidak bisa intervensi apapun di situ karena saya tidak tahu masalahnya. Saya sudah sampaikan ini beberapa kali ke teman-teman media. Karena ini kejadiannya tahun 2020. Nah, sehingga saya tidak mau, oh ya ternyata betul berita acaranya adalah masalah PGR dan itu tahun 2020. Jadi saya dilantik Pak Presiden itu 27 Desember 2020. Kejadiannya ini sekitar bulan September ya. September, dan tadi saya masih dilengkapi oleh BPKP. Tadi saya ke BPKP tapi untuk hal yang lain saya konsultasi. Saya ke sana, saya masih ditunjukkan hasilnya. Jadi saya nggak tahu. Jadi kalau teman-teman tanya itu masalahnya di mana, saya nggak tahu. Hanya yang saya tahu ini aneh gitu loh. Waktu saya baca, kenapa yang duitnya di Dayasos, kenapa kemudian ada orang dari Lijamsos turun serta, itu saja yang saya heran. Tapi kan saya tidak tahu case kejadiannya itu kayak apa. Itu ya, clear. Ini sudah saya jawab 2 kali atau 3 kali sama teman-teman. Clear ya? Sampai di sini clear. Nah, terus 2021. Saat saya dilantik oleh Presiden, beliau menyampaikan ke saya, Bu, kalau bisa jangan berupa barang, sudah kita bantu aja uang. Itu saya pegang. Sehingga saat ada perintah, itu bukan dari Bapak Presiden, untuk saya memberikan bansos beras di 2021, itu saya tolak. Saya tidak mau, karena saya pegang perintah Pak Presiden bahwa jangan bantu bentuk barang, tapi bantu dalam bentuk uang. Itu saya pegang. Jadi saya tolak. Jadi makanya saya katakan 2021 itu tidak ada bansos beras di Kemensos. Saya tidak tahu di tempat lain, ya. Ya. Clear ya. Saya tidak tahu kalau di tempat lain. Saya tidak mau ngomong. Saya tidak mau ngomong, nanti teman-teman akan tahu sendiri di mana. Saya nggak mau ngomong. Tapi yang jelas tidak ada di Kemensos karena saya tolak. Saya tolak itu cukup berat saat itu saya tolak. Kenapa? Karena saya punya prinsip bahwa saya pegang perintah Bapak Presiden bukan dalam bentuk barang. Karena bagi saya itu saya lebih enak. Kenapa? Kalau dalam bentuk barang itu pasti pengawasannya rumit. Saya akan habis waktu saya untuk pengawasan ini Pak. Makanya saya juga senang. Jadi apapun bentuknya seperti kemarin minyak goreng, saya nggak mau bentuk barang. Uang dan uang, kemudian diberikan uang. Kemudian apa lagi? BBM. Saya nggak mau harus bentuk uang, tidak mau barang seperti itu. 2 kaki, aku nggak ngerti 2 kaki atau apa. Iya, aku juga nggak ngerti, aku bingung juga gitu loh. Berarti di luar dirjen IPW ya? Apa? Jadi di luar divisi yang Ibu tadi logikakan? Iya, tadi mestinya kalau anggaran di sini, ya. Kalau misalkan anggaran itu di tempatnya Pak Romal, ya udah semua tanggung jawab itu Pak Romal dengan stafnya, bukan di tempat lain gitu loh. Bukan staf di divisi lain. Nah, mohon izin Bu, bisa perjelas mungkin staf ini dari divisi apa? ya saya nggak bisa. Mohon maaf itu sudah masuk. Oh ini analisaku, bukan analisa. Ini cuma aku tadi kan aku ngomong, aku ini PNS gitu loh, aku mantan PNS, jadi aku ngerti. Makanya aku bingung gitu loh waktu ini kok aneh gitu. Cuma saat itu saya denial, karena nggak mungkin gitu loh.
Tapi itu pikiranku, bukan pikirannya KPK gitu. Pikiranku, ya. Sekali lagi ya, pikiranku gitu. Cuman aku lihat, cuman kan aku nggak bisa apa namanya mereview karena kan udah kejadian lalu gitu. Saya nggak tahu itu kan, saya kan juga belum zaman aku. Itulah Mbak tadi yang aku katakan, pasti akan lebih mudah dalam kalau itu bentuk barang pasti akan lebih sulit, pasti. Dan itu saya baca, makanya waktu saya diminta BPLT minyak goreng, saya nggak mau, karena itu berat pengawasannya. Bayangin 20 juta orang tersebar di seluruh Indonesia. Dan saya tahu KPM-nya itu ada di tengah gunung. Waktu saya awal jadi menteri, saya monitoring, yang teman-teman juga saat itu nyindir-nyindir saya. Saya monitoring itu apa? Saya mecahkan. Karena ada yang nggak bisa. Jadi banknya tuh nggak ada di tempat itu. Saya harus mecahkan bagaimana ini bisa tersalur di pulau itu. Bisa karena nggak ada ATM di pulau itu. Itu saya mecahkan itu di awal. Jadi nggak mudah. Mohon maaf, meskipun teman-teman tahu anggaran Kementerian Sosial itu 76 sekarang 76 triliun. 74 triliunnya itu bansos. Jadi kami sudah nggak bisa ngukek-ngukek, itu haknya orang. Sudah kami nggak bisa lola, dan itu ada mekanisme daftar yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 2011. Jadi seperti itu. Kalau mohon maaf, kalau saya ditanya flashback, saya nggak tahu, karena nanti saya nggak mau itu seolah-olah saya mencampuri intervensi pemeriksaan. Itu saya nggak mau. Kalau ini tadi analisaku gitu loh, ya analisaku loh ya. Saya juga ini kayak bu guru ya. Emang bu guru aku. Saya kan nggak boleh intervensi terhadap pemeriksaan itu. Bu, saya minta ruangan untuk menyiapkan. Oh ya, nanti kita siapkan. Sudah, mereka naik. Sudah ketemu saya, mereka naik. Terus saya nggak tahu udah kemana mau ke lantai ini, ada yang nganter. Saya nggak tahu, saya tetap kerja di ruangan. Itu kami bahas pekerjaan yang saya minta selesaikan bulan Juli. Nah, terus habis itu udah gitu malam, nggak malam sih, masih sore, maghrib itu sebelum maghrib. Itu menyampaikan bahwa sudah selesai Bu, mau turun. Oh ya, mau ketemu saya untuk pamit. Oh ya, saya temui. Terus habis itu sudah selesai, kita ngobrol-ngobrol sebentar. Terus saya ditunjukkan sama staf berita acaranya. Bu, ini berita acaranya. Saya tidak baca detail karena saya tahu bahwa saya tidak bisa intervensi apapun di situ karena saya tidak tahu masalahnya. Saya sudah sampaikan ini beberapa kali ke teman-teman media. Karena ini kejadiannya tahun 2020. Nah, sehingga saya tidak mau, oh ya ternyata betul berita acaranya adalah masalah PGR dan itu tahun 2020. Jadi saya dilantik Pak Presiden itu 27 Desember 2020. Kejadiannya ini sekitar bulan September ya. September, dan tadi saya masih dilengkapi oleh BPKP. Tadi saya ke BPKP tapi untuk hal yang lain saya konsultasi. Saya ke sana, saya masih ditunjukkan hasilnya. Jadi saya nggak tahu. Jadi kalau teman-teman tanya itu masalahnya di mana, saya nggak tahu. Hanya yang saya tahu ini aneh gitu loh. Waktu saya baca, kenapa yang duitnya di Dayasos, kenapa kemudian ada orang dari Jamsos turun serta, itu saja yang saya heran. Tapi kan saya tidak tahu kejadiannya itu kayak apa. Itu ya, clear. Ini sudah saya jawab 2 kali atau 3 kali sama teman-teman. Clear ya? Sampai di sini clear. Nah, terus 2021. Saat saya dilantik oleh Presiden, beliau menyampaikan ke saya, Bu, kalau bisa jangan berupa barang, sudah kita bantu aja uang. Itu saya pegang. Sehingga saat
ada perintah itu bukan dari Bapak Presiden untuk saya memberikan bansos beras di 2021. Itu saya tolak. Saya tidak mau, karena saya pegang perintah Pak Presiden bahwa jangan bantu bentuk barang, tapi bantu dalam bentuk uang. Itu saya pegang. Jadi saya tolak. Jadi makanya saya katakan 2021 itu tidak ada bansos beras di Kemensos. Saya tidak tahu di tempat lain, ya, clear ya. Saya tidak tahu kalau di tempat lain. Saya tidak mau ngomong. Nanti teman-teman akan tahu sendiri di mana. Saya nggak mau ngomong. Tapi yang jelas tidak ada di Kemensos karena saya tolak. Saya tolak itu cukup berat saat itu saya tolak. Kenapa? Karena saya punya prinsip bahwa saya pegang perintah Bapak Presiden bukan dalam bentuk barang. Karena bagi saya itu saya lebih enak. Kenapa? Kalau dalam bentuk barang itu pasti pengawasannya rumit. Saya akan habis waktu saya untuk pengawasan ini, Pak. Makanya saya juga senang. Jadi apapun bentuknya, seperti kemarin minyak goreng, saya nggak mau bentuk barang. Uang dan uang. Kemudian diberikan uang. Kemudian apa lagi? BBM. Saya nggak mau harus bentuk uang, tidak mau barang. Seperti itu. Dua kaki, aku nggak ngerti itu dua kaki atau apa. Iya, aku juga nggak ngerti, aku bingung juga gitu loh. Berarti di luar dirjen ITW? Apa? Jadi di luar divisi yang Ibu tadi logikakan? Iya, tadi mestinya kalau anggaran di sini, ya. Kalau misalkan anggaran itu di tempatnya Pak Romal, ya udah semua tanggung jawab itu Pak Romal dengan stafnya, bukan di tempat lain gitu loh. Bukan staf di divisi lain. Nah, aku mohon izin Bu, bisa perjelas mungkin staf ini dari divisi apa? ya, saya nggak bisa. Mohon maaf itu sudah masuk. Oh, ini analisaku, bukan analisa. Ini cuma aku tadi kan aku ngomong, aku ini PNS gitu loh, aku mantan PNS, jadi aku ngerti. Makanya aku bingung gitu loh waktu ini kok aneh gitu. Sempat saat itu saya denial karena nggak mungkin gitu loh. Tapi itu pikiranku, bukan pikirannya KPK gitu. Pikiranku, ya. Sekali lagi ya, pikiranku gitu loh. Cuman kan aku nggak bisa apa namanya mereview karena kan udah kejadian lalu gitu. Saya nggak tahu itu kan, saya kan juga belum zaman aku. Itulah Mbak tadi yang aku katakan, pasti akan lebih mudah dalam kalau itu bentuk barang pasti akan lebih sulit. Akan lebih sulit pasti. Dan itu saya baca, makanya waktu saya diminta BPAT minyak goreng, saya nggak mau, karena itu berat pengawasannya. Bayangin 20 juta orang tersebar di seluruh Indonesia, dan saya tahu KPM-nya itu ada di tengah gunung. Waktu saya awal jadi menteri, saya monitoring, yang teman-teman juga saat itu nyindir saya monitoring itu apa, saya mecahkan. Karena ada yang nggak bisa, jadi banknya tuh nggak ada di tempat itu. Saya harus mecahkan bagaimana ini bisa tersalur di pulau itu. Bisa karena nggak ada ATM di pulau itu. Itu saya mecahkan itu di awal. Jadi nggak mudah. Mohon maaf, meskipun teman-teman tahu anggaran Kementerian Sosial itu 76 sekarang 76 triliun. 74 triliunnya itu bansos. Jadi kami sudah nggak bisa ngutip-ngutip, itu haknya orang. Sudah kami nggak bisa lola, dan itu ada mekanisme data yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 2011. Jadi seperti itu. Kalau mohon maaf, kalau saya ditanya flashback, saya nggak tahu, karena nanti saya nggak mau itu seolah-olah saya mencampuri intervensi pemeriksaan. Itu saya nggak mau. Kalau ini tadi analisaku gitu loh, ya analisaku loh ya. Saya juga ini kayak bu guru ya. Emang bu guru aku. Saya kan nggak boleh intervensi terhadap pemeriksaan itu. Bu, saya minta ruangan untuk menyiapkan. Oh ya, nanti kita siapkan.
Sudah mereka naik sudah ketemu saya, mereka naik terus saya nggak tahu udah kemana, mau ke lantai ini ada yang nganter, saya nggak tahu, saya tetap kerja di ruangan itu. Kami bahas pekerjaan yang saya minta selesaikan bulan Juli. Nah terus habis itu udah itu malam, nggak malam sih, masih sore, maghrib itu, sebelum maghrib itu menyampaikan bahwa sudah selesai Bu, mau turun. Oh ya, mau ketemu saya untuk pamit. Oh ya, saya temui. Terus habis itu sudah selesai, kita ngobrol-ngobrol sebentar. Terus saya ditunjukkan sama staf berita acaranya. Bu, ini berita acaranya. Saya tidak baca detail karena saya tahu bahwa saya tidak bisa intervensi apapun di situ karena saya tidak tahu masalahnya. Saya sudah sampaikan ini beberapa kali ke teman-teman media. Karena ini kejadiannya tahun 2020. Nah, sehingga saya tidak mau, oh ya ternyata betul berita acaranya adalah masalah PGR dan itu tahun 2020. Jadi saya dilantik Pak Presiden itu 27 Desember 2020. Kejadiannya ini sekitar bulan September ya. September, dan tadi saya masih dilengkapi oleh BPKP. Tadi saya ke BPKP, tapi untuk hal yang lain saya konsultasi, saya ke sana, saya masih ditunjukkan hasilnya. Jadi saya nggak tahu. Jadi kalau teman-teman tanya itu masalahnya di mana, saya nggak tahu. Hanya yang saya tahu ini aneh gitu loh. Waktu saya baca, kenapa yang duitnya di Dayasos, kenapa kemudian ada orang dari Jamsos turun serta, itu saja yang saya heran. Tapi kan saya tidak tahu kejadiannya itu kayak apa. Itu ya, clear. Ini sudah saya jawab 2 kali atau 3 kali sama teman-teman. Clear ya? Sampai di sini clear. Nah, terus 2021. Saat saya dilantik oleh Presiden, beliau menyampaikan ke saya, Bu, kalau bisa jangan berupa barang, sudah kita bantu aja uang. Itu saya pegang. Sehingga saat ada perintah, itu bukan dari Bapak Presiden, untuk saya memberikan bansos beras di 2021, itu saya tolak. Saya tidak mau, karena saya pegang perintah Pak Presiden bahwa jangan bantu bentuk barang, tapi bantu dalam bentuk uang. Itu saya pegang. Jadi saya tolak. Jadi makanya saya katakan 2021 itu tidak ada bansos beras di Kemensos. Saya tidak tahu di tempat lain, ya. Ya. Clear ya. Saya tidak tahu kalau di tempat lain. Saya tidak mau ngomong. Nanti teman-teman akan tahu sendiri di mana. Saya nggak mau ngomong. Tapi yang jelas tidak ada di Kemensos karena saya tolak. Saya tolak itu cukup berat saat itu saya nolak. Kenapa? Karena saya punya prinsip bahwa saya pegang perintah Bapak Presiden bukan dalam bentuk barang. Karena bagi saya itu saya lebih enak. Kenapa? Kalau dalam bentuk barang itu pasti pengawasannya rumit. Saya akan habis waktu saya untuk pengawasan ini Pak. Makanya saya juga senang. Jadi apapun bentuknya, seperti kemarin minyak goreng, saya nggak mau bentuk barang, uang dan uang, kemudian diberikan uang, kemudian apa lagi, BBM, saya nggak mau harus bentuk uang, tidak mau barang, seperti itu. 2 kali, aku nggak ngerti itu 2 kaki atau apa, ya aku juga nggak ngerti, aku bingung juga gitu loh. Berarti di luar dirjen ITW? Apa? Jadi di luar divisi yang Ibu tadi logikakan? Iya, tadi mestinya kalau anggaran di sini, ya, kalau misalkan anggaran itu di tempatnya Pak Romal, ya udah semua tanggung jawab itu Pak Romal dengan stafnya, bukan di tempat lain gitu loh. Bukan staf di divisi lain. Nah, mohon izin Bu, bisa perjelas mungkin staf ini dari divisi apa? ya saya nggak bisa. Mohon maaf itu sudah masuk. Oh ini analisaku, bukan analisa. Ini cuma aku tadi kan aku ngomong, aku ini PNS gitu loh, aku mantan PNS, jadi aku ngerti. Makanya aku bingung gitu loh waktu ini kok aneh gitu. Saat itu saya denial karena nggak mungkin gitu loh. Tapi itu pikiranku, bukan pikirannya KPK gitu.
pikiranku, ya sekali lagi ya pikiranku gitu. Cuman kan aku nggak bisa apa namanya mereview karena kan udah kejadian lalu gitu. Saya nggak tahu itu kan, saya kan juga belum zaman aku. Itulah Mbak tadi yang aku katakan, pasti akan lebih mudah dalam kalau itu bentuk barang pasti akan lebih sulit, pasti. Dan itu saya baca, makanya waktu saya diminta BLT minyak goreng, saya nggak mau, karena itu berat pengawasannya. Bayangin 20 juta orang tersebar di seluruh Indonesia. Dan saya tahu KPM-nya itu ada di tengah gunung. Waktu saya awal jadi menteri, saya monitoring, yang teman-teman juga saat itu nyindir-nyindir saya. Saya monitoring itu apa? Saya mecahkan. Karena ada yang nggak bisa. Jadi banknya tuh nggak ada di tempat itu. Saya harus mecahkan bagaimana ini bisa tersalur di pulau itu. Bisa karena nggak ada ATM di pulau itu. Itu saya mecahkan itu di awal. Jadi nggak mudah. Mohon maaf, meskipun teman-teman tahu anggaran Kementerian Sosial itu 76 sekarang 76 triliun. 74 triliunnya itu bansos. Jadi kami sudah nggak bisa ngecek itu haknya orang. Sudah kami nggak bisa lola, dan itu ada mekanisme daftar yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 2011. Jadi seperti itu. Kalau mohon maaf, kalau saya ditanya flashback, saya nggak tahu karena nanti saya nggak mau itu seolah-olah saya mencampuri intervensi pemeriksaan. Itu saya nggak mau. Kalau ini tadi analisaku gitu loh, ya analisaku loh ya. Saya juga ini kayak bu guru ya. Emang bu guru aku. Saya kan nggak boleh intervensi terhadap pemeriksaan itu. Bu, saya minta ruangan untuk menyiapkan. Oh ya, nanti kita siapkan. Sudah, mereka naik. Sudah ketemu saya, mereka naik. Terus saya nggak tahu udah kemana mau ke lantai ini, ada yang nganter. Saya nggak tahu, saya tetap kerja di ruangan. Itu kami bahas pekerjaan yang saya minta selesaikan bulan Juli. Nah, terus habis itu udah gitu malam, nggak malam sih, masih sore, maghrib itu sebelum maghrib. Itu menyampaikan bahwa sudah selesai Bu, mau turun. Oh ya, mau ketemu saya untuk pamit. Oh ya, saya temui. Terus habis itu sudah selesai, kita ngobrol-ngobrol sebentar. Terus saya ditunjukkan sama staf berita acaranya. Bu, ini berita acaranya. Saya tidak baca detail karena saya tahu bahwa saya tidak bisa intervensi apapun di situ karena saya tidak tahu masalahnya. Saya juga sampaikan ini beberapa kali ke teman-teman media. Karena ini kejadiannya tahun 2020. Nah, sehingga saya tidak mau, oh ya ternyata betul berita acaranya adalah masalah PGR dan itu tahun 2020. Jadi saya dilantik Pak Presiden itu 27 Desember 2020. Kejadiannya ini sekitar bulan September ya. September, dan tadi saya masih dilengkapi oleh BPKP. Tadi saya ke BPKP tapi untuk hal yang lain saya konsultasi. Saya ke sana, saya masih ditunjukkan hasilnya. Jadi saya nggak tahu. Jadi kalau teman-teman tanya itu masalahnya di mana, saya nggak tahu. Hanya yang saya tahu ini aneh gitu loh. Waktu saya baca, kenapa yang duitnya di Dayasos, kenapa kemudian ada orang dari Jamsos turun serta, itu saja yang saya heran. Tapi kan saya tidak tahu case kejadiannya itu kayak apa. Itu ya, clear. Ini sudah saya jawab 2 kali atau 3 kali sama teman-teman. Clear ya? Sampai di sini clear. Nah, terus 2021. Saat saya dilantik oleh Presiden, beliau menyampaikan ke saya, Bu, kalau bisa jangan berupa barang, sudah kita bantu aja uang. Itu saya pegang. Sehingga saat ada perintah, itu bukan dari Bapak Presiden,
untuk saya memberikan bansos beras di 2021, itu saya tolak. Saya tidak mau, karena saya pegang perintah Pak Presiden bahwa jangan bantu bentuk barang, tapi bantu dalam bentuk uang. Itu saya pegang. Jadi saya tolak. Jadi makanya saya katakan 2021 itu tidak ada bansos beras di Kemensos. Saya tidak tahu di tempat lain, ya. Ya, clear ya. Saya tidak tahu kalau di tempat lain. Saya tidak mau ngomong. Saya tidak mau ngomong. Nanti teman-teman akan tahu sendiri di mana. Saya nggak mau ngomong. Tapi yang jelas tidak ada di Kemensos karena saya tolak. Saya tolak itu cukup berat saat itu saya tolak. Kenapa? Karena saya punya prinsip bahwa saya pegang perintah Bapak Presiden bukan dalam bentuk barang. Karena bagi saya itu saya lebih enak. Kenapa? Kalau dalam bentuk barang itu pasti pengawasannya rumit. Saya akan habis waktu saya untuk pengawasan ini pasti. Makanya saya juga senang. Jadi apapun bentuknya seperti kemarin minyak goreng saya nggak mau bentuk barang. Uang dan uang. Kemudian diberikan uang. Kemudian apa lagi? BBM. Saya nggak mau harus bentuk uang, tidak mau barang. Seperti itu. Dua kaki, aku nggak ngerti dua kaki atau apa. Iya, aku juga nggak ngerti, aku bingung juga gitu loh. Berarti di luar dirjen ITW? Apa? Jadi di luar divisi yang Ibu tadi logikakan? Iya, tadi mestinya kalau anggaran di sini, ya. Kalau misalkan anggaran itu di tempatnya Pak Romal, ya udah semua tanggung jawab itu Pak Romal dengan stafnya, bukan di tempat lain gitu loh. Bukan staf di divisi lain. Nah, mohon izin Bu, bisa perjelas mungkin staf ini dari divisi apa? ya, saya nggak bisa. Mohon maaf itu sudah masuk. Oh, ini analisaku, bukan analisa. Ini cuma aku tadi kan aku ngomong, aku ini PNS gitu loh, aku mantan PNS, jadi aku ngerti. Makanya aku bingung gitu loh waktu ini kok aneh gitu. Saat itu saya denial, karena nggak mungkin gitu loh. Tapi itu pikiranku, bukan pikirannya KPK gitu. Pikiranku, ya. Sekali lagi ya, pikiranku gitu loh. Cuman kan aku nggak bisa apa namanya mereview karena kan udah kejadian lalu gitu. Saya nggak tahu itu kan, saya kan juga belum zaman aku. Itulah Mbak tadi yang aku katakan, pasti akan lebih mudah dalam kalau itu bentuk barang pasti akan lebih sulit. Akan lebih sulit pasti. Dan itu saya baca, makanya waktu saya diminta BLT minyak goreng, saya nggak mau, saya mau karena itu berat pengawasannya. Bayangin 20 juta orang tersebar di seluruh Indonesia. Dan saya tahu KPM-nya itu ada di tengah gunung. Waktu saya awal jadi menteri, saya monitoring yang teman-teman juga saat itu nyindir-nyindir saya. Saya monitoring itu apa? Saya mecahkan. Karena ada yang nggak bisa. Jadi banknya tuh nggak ada di tempat itu. Saya harus mecahkan bagaimana ini bisa tersalur di pulau itu. Bisa karena nggak ada ATM di pulau itu. Itu saya mecahkan itu di awal. Jadi nggak mudah. Mohon maaf, meskipun teman-teman tahu anggaran Kementerian Sosial itu 76 sekarang 76 triliun. 74 triliunnya itu bansos. Jadi kami sudah nggak bisa ngecek itu haknya orang. Sudah kami nggak bisa lola, dan itu ada mekanisme data yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 2011. Jadi seperti itu. Kalau mohon maaf, kalau saya ditanya flashback, saya nggak tahu karena nanti saya nggak mau itu seolah-olah saya mencampuri intervensi pemeriksaan. Itu saya nggak mau. Kalau ini tadi analisaku gitu loh, ya analisaku loh ya. Saya juga ini kayak bu guru ya. Emang bu guru aku. Saya kan nggak boleh intervensi terhadap pemeriksaan itu. Bu, saya minta ruangan untuk menyiapkan. Oh ya, nanti kita siapkan. Sudah, mereka naik.
Mereka naik, sudah ketemu saya, mereka naik, terus saya nggak tahu, udah kemana mau ke lantai ini, ada yang nganter. Saya nggak tahu, saya tetap kerja di ruangan. Itu kami bahas pekerjaan yang saya minta selesaikan bulan Juli. Nah, terus habis itu udah gitu malam, nggak malam sih, sore, masih sore, maghrib itu sebelum maghrib. Itu menyampaikan bahwa sudah selesai Bu, mau turun. Oh ya, mau ketemu saya untuk pamit. Oh ya, saya temui. Terus habis itu sudah selesai, kita ngobrol-ngobrol sebentar. Terus saya ditunjukkan sama staf berita acaranya. Bu, ini berita acaranya. Saya tidak baca detail karena saya tahu bahwa saya tidak bisa intervensi apapun di situ karena saya tidak tahu macamnya. Saya sudah sampaikan ini beberapa kali ke teman-teman media. Karena ini kejadiannya tahun 2020. Nah, sehingga saya tidak mau, oh ya ternyata betul berita acaranya adalah masalah PGR dan itu tahun 2020. Jadi saya dilantik Pak Presiden itu 27 Desember 2020. Kejadiannya ini sekitar bulan September ya. September, dan tadi saya masih dilengkapi oleh BPKP. Tadi saya ke BPKP tapi untuk hal yang lain saya konsultasi, saya ke sana, saya masih ditunjukkan hasilnya. Jadi saya nggak tahu. Jadi kalau teman-teman tanya itu masalahnya di mana, saya nggak tahu. Hanya yang saya tahu ini aneh gitu loh. Waktu saya baca, kenapa yang duitnya di daerah sos, kenapa kemudian ada orang dari Jamsos, Purwokerto, itu saja yang saya heran. Tapi kan saya tidak tahu case kejadiannya itu kayak apa. Itu ya, clear. Ini sudah saya jawab 2 kali atau 3 kali sama teman-teman. Clear ya? Sampai di sini clear. Nah, terus 2021. Saat saya dilantik oleh Presiden, beliau menyampaikan ke saya, Bu, kalau bisa jangan berupa barang, sudah kita bantu aja uang. Itu saya pegang. Sehingga saat ada perintah, itu bukan dari Bapak Presiden, untuk saya memberikan bansos beras di 2021, itu saya tolak. Saya tidak mau, karena saya pegang perintah Pak Presiden bahwa jangan bantu bentuk barang, tapi bantu dalam bentuk uang. Itu saya pegang. Jadi saya tolak. Jadi makanya saya katakan 2021 itu tidak ada bansos beras di Kemensos. Saya tidak tahu di tempat lain, ya. Ya. Clear ya. Saya tidak tahu kalau di tempat lain. Saya tidak mau ngomong. Saya tidak mau ngomong, nanti teman-teman akan tahu sendiri di mana saya nggak mau ngomong. Tapi yang jelas tidak ada di Kemensos karena saya tolak. Saya tolak itu cukup berat saat itu saya nolak. Kenapa? Karena saya punya prinsip bahwa saya pegang perintah Bapak Presiden bukan dalam bentuk barang. Karena bagi saya itu saya lebih enak. Kenapa? Kalau dalam bentuk barang itu pasti pengawasannya rumit. Saya akan habis waktu saya untuk pengawasan ini Pak. Makanya saya juga senang. Jadi apapun bentuknya seperti kemarin minyak goreng saya nggak mau bentuk barang. Uang dan uang, kemudian diberikan uang. Kemudian apa lagi? BBM. Saya nggak mau harus bentuk uang, tidak mau barang seperti itu. 2 kaki, aku nggak ngerti itu 2 kaki atau apa. Iya, aku juga nggak ngerti, aku bingung juga gitu loh. Berarti di luar dirjen ITW ya? Apa? Jadi di luar divisi yang Ibu tadi bicarakan? Iya, tadi mestinya kalau anggaran di sini, ya. Kalau misalkan anggaran itu di tempatnya Pak Romal, ya udah semua tanggung jawab itu Pak Romal dengan stafnya, bukan di tempat lain gitu loh. Bukan staf di divisi lain. Nah, mohon izin Bu, bisa perjelas mungkin staf ini dari divisi apa? enggak, saya nggak bisa. Mohon maaf itu sudah masuk. Oh, ini analisaku, bukan analisa. Ini cuma aku tadi kan aku ngomong, aku ini PNS gitu loh, aku mantan PNS, jadi aku ngerti. Makanya aku bingung gitu loh waktu ini kok aneh gitu. Sempat saat itu saya denial karena nggak mungkin gitu loh. Tapi itu pikiranku, bukan pikirannya KPK gitu. Pikiranku.
Ya, sekali lagi ya pikiranku gitu. Cuman aku lihat, cuman kan aku nggak bisa apa namanya mereview karena kan udah kejadian lalu gitu. Saya nggak tahu itu kan, saya kan juga belum zaman aku. Itulah Mbak tadi yang aku katakan, pasti akan lebih mudah dalam kalau itu bentuk barang pasti akan lebih sulit, pasti. Dan itu saya baca, makanya waktu saya diminta BPAT minyak goreng, saya nggak mau, saya mau karena itu berat pengawasannya. Bayangin 20 juta orang tersebar di seluruh Indonesia. Dan saya tahu KPM-nya itu ada di tengah gunung. Waktu saya awal jadi menteri, saya monitoring, yang teman-teman juga saat itu nyindir-nyindir saya. Saya monitoring itu apa? Saya mecahkan. Karena ada yang nggak bisa. Jadi banknya tuh nggak ada di tempat itu. Saya harus mecahkan bagaimana ini bisa tersalur di pulau itu. Bisa karena nggak ada ATM di pulau itu. Itu saya mecahkan itu di awal. Jadi nggak mudah. Mohon maaf, meskipun teman-teman tahu anggaran Kementerian Sosial itu 76 sekarang 76 triliun. 74 triliunnya itu bansos. Jadi kami sudah nggak bisa ngekek itu haknya orang. Sudah kami nggak bisa lola, dan itu ada mekanisme data yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 2011. Jadi seperti itu. Kalau mohon maaf, kalau saya ditanya flashback, saya nggak tahu karena nanti saya nggak mau itu seolah-olah saya mencampuri intervensi pemeriksaan. Itu saya nggak mau. Kalau ini tadi analisaku gitu loh, ya analisaku loh ya. Saya juga ini kayak bu guru ya. Emang bu guru aku. Saya kan nggak boleh intervensi terhadap pemeriksaan itu. Bu, saya minta ruangan untuk menyiapkan. Oh ya, nanti kita siapkan. Sudah, mereka naik. Sudah ketemu saya, mereka naik. Terus saya nggak tahu udah kemana mau ke lantai ini, ada yang nganter. Saya nggak tahu, saya tetap kerja di ruangan. Itu kami bahas pekerjaan yang saya minta selesaikan bulan Juli. Nah, terus habis itu udah gitu malam, nggak malam sih, masih sore, maghrib itu sebelum maghrib. Itu menyampaikan bahwa sudah selesai Bu, mau turun. Oh ya, mau ketemu saya untuk pamit. Oh ya, saya temui. Terus habis itu sudah selesai, kita ngobrol-ngobrol sebentar. Terus saya ditunjukkan sama staf berita acaranya. Bu, ini berita acaranya. Saya tidak baca detail karena saya tahu bahwa saya tidak bisa intervensi apapun di situ karena saya tidak tahu masalahnya. Saya sudah sampaikan ini beberapa kali ke teman-teman media. Karena ini kejadiannya tahun 2020. Nah, sehingga saya tidak mau, oh ya ternyata betul berita acaranya adalah masalah PGR dan itu tahun 2020. Jadi saya dilantik Pak Presiden itu 27 Desember 2020. Kejadiannya ini sekitar bulan September ya. September, dan tadi saya masih dilengkapi oleh BPKP. Tadi saya ke BPKP tapi untuk hal yang lain saya konsultasi. Saya ke sana, saya masih ditunjukkan hasilnya. Jadi saya nggak tahu. Jadi kalau teman-teman tanya itu masalahnya di mana, saya nggak tahu. Hanya yang saya tahu ini aneh gitu loh. Waktu saya baca, kenapa yang duitnya di Dayasos, kenapa kemudian ada orang dari Jamsos turun serta, itu saja yang saya heran. Tapi kan saya tidak tahu kejadiannya itu kayak apa. Itu ya, clear. Ini sudah saya jawab 2 kali atau 3 kali sama teman-teman. Clear ya? Sampai di sini clear. Nah, terus 2021. Saat saya dilantik oleh Presiden, beliau menyampaikan ke saya, Bu, kalau bisa jangan berupa barang, sudah kita bantu aja uang. Itu saya pegang. Sehingga saat ada perintah, itu bukan dari Bapak Presiden,
untuk saya memberikan bansos beras di 2021 itu saya tolak. Saya tidak mau karena saya pegang perintah Pak Presiden bahwa jangan bantu bentuk barang, tapi bantu dalam bentuk uang. Itu saya pegang. Jadi saya tolak. Jadi makanya saya katakan 2021 itu tidak ada bansos beras di Kemensos. Saya tidak tahu di tempat lain, ya. Ya. Clear ya? Saya tidak tahu kalau di tempat lain. Saya tidak mau ngomong. Saya tidak mau ngomong, nanti teman-teman akan tahu sendiri di mana saya tidak mau ngomong. Tapi yang jelas tidak ada di Kemensos karena saya tolak. Saya tolak itu cukup berat saat itu saya tolak. Kenapa? Karena saya punya prinsip bahwa saya pegang perintah Bapak Presiden bukan dalam bentuk barang. Karena bagi saya itu saya lebih enak. Kenapa? Kalau dalam bentuk barang itu pasti pengawasannya rumit. Saya akan habis waktu saya untuk pengawasan ini pasti. Makanya saya juga senang. Jadi apapun bentuknya seperti kemarin minyak goreng saya nggak mau bentuk barang, uang dan uang. Kemudian diberikan uang. Kemudian apa lagi? BBM. Saya nggak mau harus bentuk uang, tidak mau barang seperti itu. Dua kaki, aku nggak ngerti itu 2 kaki atau apa. Iya, aku juga nggak ngerti, aku bingung juga gitu loh. Berarti di luar dirjen ITW ya? Apa? Jadi di luar divisi yang Ibu tadi logikakan? Iya, tadi mestinya kalau anggaran di sini, Iya. ya. Kalau misalkan anggaran itu di tempatnya Pak Romal, ya udah semua tanggung jawab itu Pak Romal dengan stafnya, bukan di tempat lain gitu loh. Bukan staf di divisi lain ya? Nah, Aku mohon izin Bu, bisa perjelas mungkin staf ini dari divisi apa? Ah, iya. ya saya nggak bisa. Mohon maaf itu sudah masuk. Oh ini analisaku, bukan analisa. Ini cuma aku tadi kan aku ngomong, aku ini PNS gitu loh, aku mantan PNS, jadi aku ngerti. Makanya aku bingung gitu loh waktu ini kok aneh gitu. Saat itu saya denial karena nggak mungkin gitu loh. Tapi itu pikiranku, bukan pikirannya KPK gitu. Pikiranku, ya. Sekali lagi ya pikiranku gitu. Cuman kan aku nggak bisa apa namanya mereview karena kan udah kejadian lalu gitu. Saya nggak tahu itu kan saya kan juga belum zaman aku. Itulah Mbak tadi yang aku katakan pasti akan lebih mudah dalam kalau itu bentuk barang pasti akan lebih sulit. Akan lebih sulit pasti. Dan itu saya baca makanya waktu saya diminta BLT minyak goreng saya nggak mau, karena itu berat pengawasannya. Bayangin 20 juta orang tersebar di seluruh Indonesia dan saya tahu KPM-nya itu ada di tengah gunung. Waktu saya awal jadi menteri saya monitoring yang teman-teman juga saat itu nyindir saya monitoring itu apa, saya mecahkan karena ada yang nggak bisa. Jadi banknya tuh nggak ada di tempat itu. Saya harus mecahkan bagaimana ini bisa tersalur di pulau itu. Bisa karena nggak ada ATM di pulau itu. Itu saya mecahkan itu di awal. Jadi nggak mudah. Mohon maaf, meskipun teman-teman tahu anggaran Kementerian Sosial itu 76 sekarang 76 triliun. 74 triliunnya itu bansos. Jadi kami sudah nggak bisa ngudek-ngudek, itu haknya orang. Sudah kami nggak bisa lola dan itu ada mekanisme data yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 2011. Jadi seperti itu. Kalau mohon maaf, kalau saya ditanya flashback, saya nggak tahu karena nanti saya nggak mau itu seolah-olah saya mencampuri intervensi pemeriksaan. Itu saya nggak mau. Kalau ini tadi analisaku gitu loh, ya analisaku loh ya. Saya juga ini kayak bu guru ya. Emang bu guru aku. Saya kan nggak boleh intervensi terhadap pemeriksaan itu. Bu, saya minta ruangan untuk menyiapkan. Oh ya, nanti kita siapkan. Sudah, mereka naik.
Mereka naik, sudah ketemu saya, mereka naik, terus saya nggak tahu udah kemana mau ke lantai ini, ada yang nganter. Saya nggak tahu, saya tetap kerja di ruangan itu. Kami bahas pekerjaan yang saya minta selesaikan bulan Juli. Nah, terus habis itu udah gitu malam, nggak malam sih, sore, masih sore, maghrib itu, sebelum maghrib itu menyampaikan bahwa sudah selesai Bu, mau turun. Oh ya, mau ketemu saya untuk pamit. Oh ya, saya temui. Terus habis itu sudah selesai, kita ngobrol-ngobrol sebentar. Terus saya ditunjukkan sama staf berita acaranya. Bu, ini berita acaranya. Saya tidak baca detail karena saya tahu bahwa saya tidak bisa intervensi apapun di situ karena saya tidak tahu masalahnya. Saya sudah sampaikan ini beberapa kali ke teman-teman media. Karena ini kejadiannya tahun 2020. Nah, sehingga saya tidak mau, oh ya ternyata betul berita acaranya adalah masalah PGR dan itu tahun 2020. Jadi saya dilantik Pak Presiden itu 27 Desember 2020. Kejadiannya ini sekitar bulan September ya. September, dan tadi saya masih dilengkapi oleh BPKP. Tadi saya ke BPKP, tapi untuk hal yang lain saya konsultasi, saya ke sana, saya masih ditunjukkan hasilnya. Jadi saya nggak tahu. Jadi kalau teman-teman tanya itu masalahnya di mana, saya nggak tahu. Hanya yang saya tahu ini aneh gitu loh. Waktu saya baca, kenapa yang duitnya di Dayasos, kenapa kemudian ada orang dari Jamsos turun serta, itu saja yang saya heran. Tapi kan saya tidak tahu case kejadiannya itu kayak apa. Itu ya, clear. Ini sudah saya jawab 2 kali atau 3 kali sama teman-teman. Clear ya? Sampai di sini clear. Nah, terus 2021. Saat saya dilantik oleh Presiden, beliau menyampaikan ke saya, Bu, kalau bisa jangan berupa barang, sudah kita bantu aja uang. Itu saya pegang. Sehingga saat ada perintah, itu bukan dari Bapak Presiden, untuk saya memberikan bansos beras di 2021, itu saya tolak. Saya tidak mau, karena saya pegang perintah Pak Presiden bahwa jangan bantu bentuk barang, tapi bantu dalam bentuk uang. Itu saya pegang. Jadi saya tolak. Jadi makanya saya katakan 2021 itu tidak ada bansos beras di Kemensos. Saya tidak tahu di tempat lain, ya. Ya. Clear ya. Saya tidak tahu kalau di tempat lain. Saya tidak mau ngomong. Saya tidak mau ngomong, nanti teman-teman akan tahu sendiri di mana saya nggak mau ngomong. Tapi yang jelas tidak ada di Kemensos karena saya tolak. Saya tolak itu cukup berat saat itu saya nolak. Kenapa? Karena saya punya prinsip bahwa saya pegang perintah Bapak Presiden bukan dalam bentuk barang. Karena bagi saya itu saya lebih enak. Kenapa? Kalau dalam bentuk barang itu pasti pengawasannya rumit. Saya akan habis waktu saya untuk pengawasan ini Pak. Makanya saya juga senang. Jadi apapun bentuknya seperti kemarin minyak goreng, saya nggak mau bentuk barang. Uang dan uang, kemudian diberikan uang, kemudian apalagi BBM, saya nggak mau harus bentuk uang, tidak mau barang seperti itu. 2 kali, aku nggak ngerti itu 2 kaki atau apa. Iya, aku juga nggak ngerti, aku bingung juga gitu loh. Berarti di luar dirjen ITW? Apa? Jadi di luar divisi yang Ibu tadi logikakan? Iya, tadi mestinya kalau anggaran di sini, ya, kalau misalkan anggaran itu di tempatnya Pak Romal, ya udah semua tanggung jawab itu Pak Romal dengan stafnya, bukan di tempat lain gitu loh. Bukan staf di divisi lain. Ya? Nah, mohon izin Bu, bisa perjelas mungkin staf ini dari divisi apa? ya, saya nggak bisa. Mohon maaf itu sudah masuk. Oh, ini analisaku, bukan analisa. Ini cuma aku tadi kan aku ngomong, aku ini PNS gitu loh, aku mantan PNS, jadi aku ngerti. Makanya aku bingung gitu loh waktu ini kok aneh gitu. Saat itu saya denial, karena nggak mungkin gitu loh. Tapi itu pikiranku, bukan pikirannya KPK gitu. Pikiranku.
gitu loh. Cuman kan aku nggak bisa apa namanya mereview karena kan udah kejadian lalu gitu. Saya nggak tahu itu kan, saya kan juga belum zaman aku. Itulah Mbak tadi yang aku katakan, pasti akan lebih mudah dalam kalau itu bentuk barang pasti akan lebih sulit, pasti. Dan itu saya baca, makanya waktu saya diminta BLT minyak goreng, saya nggak mau, karena itu berat pengawasannya. Bayangin 20 juta orang tersebar di seluruh Indonesia. Dan saya tahu KPM-nya itu ada di tengah gunung. Waktu saya awal jadi menteri, saya monitoring yang teman-teman juga saat itu nyindir-nyindir saya. Saya monitoring itu apa? Saya mecahkan. Karena ada yang nggak bisa. Jadi banknya tuh nggak ada di tempat itu. Saya harus mecahkan bagaimana ini bisa tersalur di pulau itu. Bisa karena nggak ada ATM di pulau itu. Itu saya mecahkan itu di awal. Jadi nggak mudah. Mohon maaf, meskipun teman-teman tahu anggaran Kementerian Sosial itu 76 sekarang 76 triliun. 74 triliunnya itu bansos. Jadi kami sudah nggak bisa ngutip-ngutip, itu haknya orang. Sudah kami nggak bisa lola, dan itu ada mekanisme daftar yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 2011. Jadi seperti itu. Kalau mohon maaf, kalau saya ditanya flashback, saya nggak tahu, karena nanti saya nggak mau itu seolah-olah saya mencampuri intervensi pemeriksaan. Itu saya nggak mau. Kalau ini tadi analisaku gitu loh, ya analisaku loh ya. Saya juga ini kayak bu guru ya. Emang bu guru aku. Saya kan nggak boleh intervensi terhadap pemeriksaan itu. Bu, saya minta ruangan untuk menyiapkan. Oh ya, nanti kita siapkan. Sudah, mereka naik. Sudah ketemu saya, mereka naik. Terus saya nggak tahu udah kemana mau ke lantai ini, ada yang nganter. Saya nggak tahu, saya tetap kerja di ruangan itu. Kami bahas pekerjaan yang saya minta selesaikan bulan Juli. Nah, terus habis itu udah gitu malam, nggak malam sih, masih sore, maghrib itu, sebelum maghrib itu nyampaikan bahwa sudah selesai Bu, mau turun. Oh ya, mau ketemu saya untuk pamit. Oh ya, saya temui. Terus habis itu sudah selesai, kita ngobrol-ngobrol sebentar. Terus saya ditunjukkan sama staf berita acaranya. Bu, ini berita acaranya. Saya tidak baca detail karena saya tahu bahwa saya tidak bisa intervensi apapun di situ karena saya tidak tahu masalahnya. Saya sudah sampaikan ini beberapa kali ke teman-teman media. Karena ini kejadiannya tahun 2020. Nah, sehingga saya tidak mau, oh ya ternyata betul berita acaranya adalah masalah PGR dan itu tahun 2020. Jadi saya dilantik Pak Presiden itu 27 Desember 2020. Kejadiannya ini sekitar bulan September ya. September, dan tadi saya masih dilengkapi oleh BPKP. Tadi saya ke BPKP, tapi untuk hal yang lain saya konsultasi. Saya ke sana, saya masih ditunjukkan hasilnya. Jadi saya nggak tahu. Jadi kalau teman-teman tanya itu masalahnya di mana, saya nggak tahu. Hanya yang saya tahu ini aneh gitu loh. Waktu saya baca, kenapa yang duitnya di Dayasos, kenapa kemudian ada orang dari Jamsos turun serta, itu saja yang saya heran. Tapi kan saya tidak tahu case kejadiannya itu kayak apa. Itu ya, clear. Ini sudah saya jawab 2 kali atau 3 kali sama teman-teman. Clear ya? Sampai di sini clear. Nah, terus 2021. Saat saya dilantik oleh Presiden, beliau menyampaikan ke saya, Bu, kalau bisa jangan berupa barang, sudah kita bantu aja uang. Itu saya pegang. Sehingga saat ada perintah, itu bukan dari Bapak Presiden, untuk saya memberikan bansos beras di 2021.
Itu saya tolak. Saya tidak mau, karena saya pegang perintah Pak Presiden bahwa jangan bantu bentuk barang, tapi bantu dalam bentuk uang. Itu saya pegang. Jadi saya tolak. Jadi makanya saya katakan 2021 itu tidak ada bansos beras di Kemensos. Saya tidak tahu di tempat lain, ya. Ya, clear ya. Saya tidak tahu kalau di tempat lain. Saya tidak mau ngomong. Saya tidak mau ngomong. Nanti teman-teman akan tahu sendiri di mana. Saya nggak mau ngomong. Tapi yang jelas tidak ada di Kemensos karena saya tolak. Saya tolak itu cukup berat saat itu saya tolak. Kenapa? Karena saya punya prinsip bahwa saya pegang perintah Bapak Presiden bukan dalam bentuk barang. Karena bagi saya itu saya lebih enak. Kenapa? Kalau dalam bentuk barang itu pasti pengawasannya rumit. Saya akan habis waktu saya untuk pengawasan ini Pak. Makanya saya juga senang. Jadi apapun bentuknya seperti kemarin minyak goreng saya nggak mau bentuk barang. Uang dan uang. Kemudian diberikan uang. Kemudian apa lagi? BBM. Saya nggak mau harus bentuk uang, tidak mau barang. Seperti itu. Dua kaki, aku nggak ngerti itu dua kaki atau apa. Iya, aku juga nggak ngerti, aku bingung juga gitu loh. Berarti di luar dirjen ITW? Apa? Jadi di luar divisi yang Ibu tadi logikakan? Iya, tadi mestinya kalau anggaran di sini, ya. Kalau misalkan anggaran itu di tempatnya Pak Romal, ya udah semua tanggung jawab itu Pak Romal dengan stafnya, bukan di tempat lain gitu loh. Bukan staf di divisi lain. Nah, mohon izin Bu, bisa perjelas mungkin staf ini dari divisi apa? enggak, saya nggak bisa. Mohon maaf itu sudah masuk. Oh, ini analisaku, bukan analisa. Ini cuma aku tadi kan aku ngomong, aku ini PNS gitu loh, aku mantan PNS, jadi aku ngerti. Makanya aku bingung gitu loh waktu ini kok aneh gitu. Saat itu saya denial, karena nggak mungkin gitu loh. Tapi itu pikiranku, bukan pikirannya KPK gitu. Pikiranku, ya. Sekali lagi ya, pikiranku gitu loh. Cuman aku lihat, cuman kan aku nggak bisa apa namanya mereview karena kan udah kejadian lalu gitu. Saya nggak tahu itu kan, saya kan juga belum zaman aku. Itulah Mbak tadi yang aku katakan, pasti akan lebih mudah dalam kalau itu bentuk barang pasti akan lebih sulit. Akan lebih sulit pasti. Dan itu saya baca, makanya waktu saya diminta BLT minyak goreng, saya nggak mau, karena itu berat pengawasannya. Bayangin 20 juta orang tersebar di seluruh Indonesia. Dan saya tahu KPM-nya itu ada di tengah gunung. Waktu saya awal jadi menteri, saya monitoring, yang teman-teman juga saat itu nyindir-nyindir saya. Saya monitoring itu apa? Saya mecahkan. Karena ada yang nggak bisa. Jadi banknya tuh nggak ada di tempat itu. Saya harus mecahkan bagaimana ini bisa tersalur di pulau itu. Bisa karena nggak ada ATM di pulau itu. Itu saya mecahkan itu di awal. Jadi nggak mudah. Mohon maaf, meskipun teman-teman tahu anggaran Kementerian Sosial itu 76 sekarang 76 triliun. 74 triliunnya itu bansos. Jadi kami sudah nggak bisa ngecek itu haknya orang. Sudah kami nggak bisa lola, dan itu ada mekanisme daftar yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 2011. Jadi seperti itu. Kalau mohon maaf, kalau saya ditanya flashback, saya nggak tahu karena nanti saya nggak mau itu seolah-olah saya mencampuri intervensi pemeriksaan. Itu saya nggak mau. Kalau ini tadi analisaku gitu loh, ya analisaku loh ya. Saya juga ini kayak bu guru ya. Emang bu guru aku. Saya kan nggak boleh intervensi terhadap pemeriksaan itu. Bu, saya minta ruangan untuk menyiapkan. Oh ya, nanti kita siapkan. Sudah, mereka naik. Mereka naik, sudah ketemu saya, mereka naik.
naik, terus saya nggak tahu udah kemana mau ke lantai ini, ada yang nganter. Saya nggak tahu, saya tetap kerja di ruangan itu. Kami bahas pekerjaan yang saya minta selesaikan bulan Juli. Nah, terus habis itu udah gitu malam, nggak malam sih, sore, masih sore, maghrib itu, sebelum maghrib itu nyampaikan bahwa sudah selesai Bu, mau turun. Oh ya, mau ketemu saya untuk pamit. Oh ya, saya temui. Terus habis itu sudah selesai, kita ngobrol-ngobrol sebentar. Terus saya ditunjukkan sama staf berita acaranya. Bu, ini berita acaranya. Saya tidak baca detail karena saya tahu bahwa saya tidak bisa intervensi apapun di situ karena saya tidak tahu masalahnya. Saya sudah sampaikan ini beberapa kali ke teman-teman media. Karena ini kejadiannya tahun 2020. Nah, sehingga saya tidak mau, oh ya ternyata betul berita acaranya adalah masalah PGR dan itu tahun 2020. Jadi saya dilantik Pak Presiden itu 27 Desember 2020. Kejadiannya ini sekitar bulan September ya. September, dan tadi saya masih dilengkapi oleh BPKP. Tadi saya ke BPKP tapi untuk hal yang lain saya konsultasi. Saya ke sana, saya masih ditunjukkan hasilnya. Jadi saya nggak tahu. Jadi kalau teman-teman tanya itu masalahnya di mana, saya nggak tahu. Hanya yang saya tahu ini aneh gitu loh. Waktu saya baca, kenapa yang duitnya di Dayasos, kenapa kemudian ada orang dari Rijamsos turun serta, itu saja yang saya heran. Tapi kan saya tidak tahu case kejadiannya itu kayak apa. Itu ya, clear. Ini sudah saya jawab 2 kali atau 3 kali sama teman-teman. Clear ya? Sampai di sini clear. Nah, terus 2021. Saat saya dilantik oleh Presiden, beliau menyampaikan ke saya, Bu, kalau bisa jangan berupa barang, sudah kita bantu aja uang. Itu saya pegang. Sehingga saat ada perintah, itu bukan dari Bapak Presiden, untuk saya memberikan bansos beras di 2021, itu saya tolak. Saya tidak mau, karena saya pegang perintah Pak Presiden bahwa jangan bantu bentuk barang, tapi bantu dalam bentuk uang. Itu saya pegang. Jadi saya tolak. Jadi makanya saya katakan 2021 itu tidak ada bansos beras di Kemensos. Saya tidak tahu di tempat lain, ya. Ya. Clear ya. Saya tidak tahu kalau di tempat lain. Saya tidak mau ngomong. Saya tidak mau ngomong, nanti teman-teman akan tahu sendiri di mana saya nggak mau ngomong. Tapi yang jelas tidak ada di Kemensos karena saya tolak. Saya tolak itu cukup berat saat itu saya nolak. Kenapa? Karena saya punya prinsip bahwa saya pegang perintah Bapak Presiden bukan dalam bentuk barang. Karena bagi saya itu saya lebih enak. Kenapa? Kalau dalam bentuk barang itu pasti pengawasannya rumit. Saya akan habis waktu saya untuk pengawasan ini Pak. Makanya saya juga senang. Jadi apapun bentuknya seperti kemarin minyak goreng, saya nggak mau bentuk barang. Uang dan uang, kemudian diberikan uang. Kemudian apa lagi? BBM. Saya nggak mau harus bentuk uang, tidak mau barang seperti itu. 2 kaki, aku nggak ngerti 2 kaki atau apa. Iya, aku juga nggak ngerti, aku bingung juga gitu loh. Berarti di luar dirjen ITW ya? Apa? Jadi di luar divisi yang Ibu tadi logikakan? Iya, tadi mestinya kalau anggaran di sini, ya. Kalau misalkan anggaran itu di tempatnya Pak Romal, ya udah semua tanggung jawab itu Pak Romal dengan stafnya, bukan di tempat lain gitu loh. Bukan staf di divisi lain. Nah, mohon izin Bu, bisa perjelas mungkin staf ini dari divisi apa? ya saya nggak bisa. Mohon maaf itu sudah masuk. Oh ini analisaku, bukan analisa. Ini cuma aku tadi kan aku ngomong, aku ini PNS gitu loh, aku mantan PNS, jadi aku ngerti. Makanya aku bingung gitu loh waktu ini kok aneh gitu. Saat itu saya denial karena nggak mungkin gitu loh. Tapi itu pikiranku, bukan pikirannya KPK gitu. Pikiranku, ya. Sekali lagi ya pikiranku gitu. Cuman aku lihat, cuman kan
kejadian lalu gitu. Saya nggak tahu, itu kan saya kan juga belum zaman aku. Itulah Mbak tadi yang aku katakan, pasti akan lebih mudah dalam kalau itu bentuk barang, pasti akan lebih sulit, pasti. Dan itu saya baca, makanya waktu saya diminta BLT minyak goreng, saya nggak mau, karena itu berat pengawasannya. Bayangin 20 juta orang tersebar di seluruh Indonesia. Dan saya tahu KPM-nya itu ada di tengah gunung. Waktu saya awal jadi menteri, saya monitoring, yang teman-teman juga saat itu nyindir-nyindir saya. Saya monitoring itu apa? Saya mecahkan. Karena ada yang nggak bisa. Jadi banknya tuh nggak ada di tempat itu. Saya harus mecahkan bagaimana ini bisa tersalur di pulau itu. Bisa, karena nggak ada ATM di pulau itu. Itu saya mecahkan itu di awal. Jadi nggak mudah. Mohon maaf, meskipun teman-teman tahu anggaran Kementerian Sosial itu 76 sekarang 76 triliun. 74 triliunnya itu bansos. Jadi kami sudah nggak bisa ngukek-ngukek, itu haknya orang. Sudah kami nggak bisa lola, dan itu ada mekanisme data yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 2011. Jadi seperti itu. Kalau mohon maaf, kalau saya ditanya flashback, saya nggak tahu, karena nanti saya nggak mau itu seolah-olah saya mencampuri intervensi pemeriksaan. Itu saya nggak mau. Kalau ini tadi analisaku gitu loh, ya analisaku loh ya. Saya juga ini kayak bu guru ya. Emang bu guru aku. Saya kan nggak boleh intervensi terhadap pemeriksaan itu. Bu, saya minta ruangan untuk menyiapkan. Oh ya, nanti kita siapkan. Sudah, mereka naik. Sudah ketemu saya, mereka naik. Terus saya nggak tahu udah kemana mau ke lantai ini, ada yang nganter. Saya nggak tahu, saya tetap kerja di ruangan. Itu kami bahas pekerjaan yang saya minta selesaikan bulan Juni. Nah, terus habis itu udah gitu malam, nggak malam sih, masih sore, maghrib itu, sebelum maghrib itu menyampaikan bahwa sudah selesai Bu, mau turun. Oh ya, mau ketemu saya untuk pamit. Oh ya, saya temui. Terus habis itu sudah selesai, kita ngobrol-ngobrol sebentar. Terus saya ditundukkan sama staf berita acaranya. Bu, ini berita acaranya. Saya tidak baca detail karena saya tahu bahwa saya tidak bisa intervensi apapun di situ, karena saya tidak tahu masalahnya. Saya juga sampaikan ini beberapa kali ke teman-teman media. Karena ini kejadiannya tahun 2020. Nah, sehingga saya tidak mau, oh ya ternyata betul berita acaranya adalah masalah PGR dan itu tahun 2020. Jadi saya dilantik Pak Presiden itu 27 Desember 2020. Kejadiannya ini sekitar bulan September ya. September, dan tadi saya masih dilengkapi oleh BPKP. Tadi saya ke BPKP, tapi untuk hal yang lain saya konsultasi. Saya ke sana, saya masih ditunjukkan hasilnya. Jadi saya nggak tahu. Jadi kalau teman-teman tanya itu masalahnya di mana, saya nggak tahu. Hanya yang saya tahu ini aneh gitu loh. Waktu saya baca, kenapa yang duitnya di Dayasos, kenapa kemudian ada orang dari Jamsos turun serta, itu saja yang saya heran. Tapi kan saya tidak tahu case kejadiannya itu kayak apa. Itu ya, clear. Ini sudah saya jawab 2 kali atau 3 kali sama teman-teman. Clear ya? Sampai di sini clear. Nah, terus 2021. Saat saya dilantik oleh Presiden, beliau menyampaikan ke saya, Bu, kalau bisa jangan berupa barang, sudah kita bantu aja uang. Itu saya pegang. Sehingga saat ada perintah, itu bukan dari Bapak Presiden, untuk saya memberikan bansos beras di 2021, itu saya tolak. Saya tidak mau, karena saya pegang perintah Pak Presiden bahwa
jangan bantu bentuk barang, tapi bantu dalam bentuk uang. Itu saya pegang. Jadi saya tolak. Jadi makanya saya katakan 2021 itu tidak ada bansos beras di Kemensos. Saya tidak tahu di tempat lain, ya, clear ya. Saya tidak tahu kalau di tempat lain. Saya tidak mau ngomong. Nanti teman-teman akan tahu sendiri di mana. Saya tidak mau ngomong. Tapi yang jelas tidak ada di Kemensos karena saya tolak. Saya tolak itu cukup berat saat itu saya tolak. Kenapa? Karena saya punya prinsip bahwa saya pegang perintah Bapak Presiden bukan dalam bentuk barang. Karena bagi saya itu saya lebih enak. Kenapa? Kalau dalam bentuk barang itu pasti pengawasannya rumit. Saya akan habis waktu saya untuk pengawasan ini pasti. Makanya saya juga senang. Jadi apapun bentuknya seperti kemarin minyak goreng saya nggak mau bentuk barang. Uang dan uang, kemudian diberikan uang, kemudian apa lagi, BBM, saya nggak mau harus bentuk uang, tidak mau barang, seperti itu. Dua kaki, aku nggak ngerti dua kaki atau apa, iya, aku juga nggak ngerti, aku bingung juga gitu loh. Berarti di luar dirjen ITW? Apa? Jadi di luar divisi yang Ibu tadi logikakan? Iya, tadi mestinya kalau anggaran di sini, ya, kalau misalkan anggaran itu di tempatnya Pak Romal, ya udah semua tanggung jawab itu Pak Romal dengan stafnya, bukan di tempat lain gitu loh. Bukan staf di divisi lain. Nah, mohon izin Bu, bisa perjelas mungkin staf ini dari divisi apa? ya, saya nggak bisa. Mohon maaf itu sudah masuk. Oh ini analisaku, bukan analisa. Ini cuma aku tadi kan aku ngomong, aku ini PNS gitu loh, aku mantan PNS, jadi aku ngerti. Makanya aku bingung gitu loh waktu ini kok aneh gitu. Saat itu saya denial karena nggak mungkin gitu loh. Tapi itu pikiranku, bukan pikirannya KPK gitu. Pikiranku, ya. Sekali lagi ya pikiranku gitu. Cuman kan aku nggak bisa apa namanya mereview karena kan udah kejadian lalu gitu. Saya nggak tahu itu kan, saya kan juga belum zaman aku. Itulah Mbak tadi yang aku katakan, pasti akan lebih mudah dalam kalau itu bentuk barang pasti akan lebih sulit. Akan lebih sulit pasti, dan itu saya baca makanya waktu saya diminta BLT minyak goreng, saya nggak mau, karena itu berat pengawasannya. Bayangin 20 juta orang tersebar di seluruh Indonesia, dan saya tahu KPM-nya itu ada di tengah gunung. Waktu saya awal jadi menteri, saya monitoring yang teman-teman juga saat itu nyindir saya monitoring itu apa, saya mecahkan. Karena ada yang nggak bisa, jadi banknya tuh nggak ada di tempat itu. Saya harus mecahkan bagaimana ini bisa tersalur di pulau itu. Bisa karena nggak ada ATM di pulau itu. Itu saya mecahkan itu di awal. Jadi nggak mudah. Mohon maaf, meskipun teman-teman tahu anggaran Kementerian Sosial itu 76 sekarang 76 triliun. 74 triliunnya itu bansos. Jadi kami sudah nggak bisa ngutip-ngutip, itu haknya orang. Sudah kami nggak bisa lola, dan itu ada mekanisme data yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 2011. Jadi seperti itu. Kalau mohon maaf, kalau saya ditanya flashback, saya nggak tahu, karena nanti saya nggak mau itu seolah-olah saya mencampuri intervensi pemeriksaan. Itu saya nggak mau. Kalau ini tadi analisaku gitu loh, ya analisaku loh ya. Saya juga ini kayak bu guru ya. Emang bu guru aku. Saya kan nggak boleh intervensi terhadap pemeriksaan itu. Bu, saya minta ruangan untuk menyiapkan. Oh ya, nanti kita siapkan. Sudah, mereka naik. Sudah ketemu saya, mereka naik, terus saya nggak tahu udah kemana mau ke lantai ini, ada yang nganter. Saya nggak tahu, saya tetap kerja di ruangan
itu kami bahas pekerjaan yang saya minta selesaikan bulan Juli. Nah, terus habis itu udah gitu malam, nggak malam sih, sore, masih sore, maghrib itu sebelum maghrib itu menyampaikan bahwa sudah selesai Bu, mau turun. Oh ya, mau ketemu saya untuk pamit. Oh ya, saya temui. Terus habis itu sudah selesai, kita ngobrol-ngobrol sebentar. Terus saya ditunjukkan sama staf berita acaranya. Bu, ini berita acaranya. Saya tidak baca detail karena saya tahu bahwa saya tidak bisa intervensi apapun di situ karena saya tidak tahu masalahnya. Saya sudah sampaikan ini beberapa kali ke teman-teman media. Karena ini kejadiannya tahun 2020. Nah, sehingga saya tidak mau, oh ya ternyata betul berita acaranya adalah masalah PGR dan itu tahun 2020. Jadi saya dilantik Pak Presiden itu 27 Desember 2020. Kejadiannya ini sekitar bulan September ya. September, dan tadi saya masih dilengkapi oleh BPKP. Tadi saya ke BPKP tapi untuk hal yang lain saya konsultasi. Saya ke sana, saya masih ditunjukkan hasilnya. Jadi saya nggak tahu. Jadi kalau teman-teman tanya itu masalahnya di mana, saya nggak tahu. Hanya yang saya tahu ini aneh gitu loh. Waktu saya baca, kenapa yang duitnya di Dayasos, kenapa kemudian ada orang dari Jamsos turun serta, itu saja yang saya heran. Tapi kan saya tidak tahu case kejadiannya itu kayak apa. Itu ya, clear. Ini sudah saya jawab 2 kali atau 3 kali sama teman-teman. Clear ya? Sampai di sini clear. Nah, terus 2021. Saat saya dilantik oleh Presiden, beliau menyampaikan ke saya, Bu, kalau bisa jangan berupa barang, sudah kita bantu aja uang. Itu saya pegang. Sehingga saat ada perintah, itu bukan dari Bapak Presiden, untuk saya memberikan bansos beras di 2021, itu saya tolak. Saya tidak mau, karena saya pegang perintah Pak Presiden bahwa jangan bantu bentuk barang, tapi bantu dalam bentuk uang. Itu saya pegang. Jadi saya tolak. Jadi makanya saya katakan 2021 itu tidak ada bansos beras di Kemensos. Saya tidak tahu di tempat lain, ya. Ya. Clear ya? Saya tidak tahu kalau di tempat lain. Saya tidak mau ngomong. Saya tidak mau ngomong, nanti teman-teman akan tahu sendiri di mana saya nggak mau ngomong. Tapi yang jelas tidak ada di Kemensos karena saya tolak. Saya tolak itu cukup berat saat itu saya nolak. Kenapa? Karena saya punya prinsip bahwa saya pegang perintah Bapak Presiden bukan dalam bentuk barang. Karena bagi saya itu saya lebih enak. Kenapa? Kalau dalam bentuk barang itu pasti pengawasannya rumit. Saya akan habis waktu saya untuk pengawasan ini Pak. Makanya saya juga senang. Jadi apapun bentuknya seperti kemarin minyak goreng, saya nggak mau bentuk barang. Uang dan uang, kemudian diberikan uang. Kemudian apa lagi? BBM. Saya nggak mau harus bentuk uang, tidak mau barang seperti itu. 2 kaki, aku nggak ngerti itu 2 kaki atau apa. Iya, aku juga nggak ngerti, aku bingung juga gitu loh. Berarti di luar dirjen ITW? Apa? Jadi di luar divisi yang Ibu tadi logikakan? Iya, tadi mestinya kalau anggaran di sini, ya. Kalau misalkan anggaran itu di tempatnya Pak Romal, ya udah semua tanggung jawab itu Pak Romal dengan stafnya, bukan di tempat lain gitu loh. Bukan staf di divisi lain. Nah, mohon izin Bu, bisa perjelas mungkin staf ini dari divisi apa? ya, saya nggak bisa. Mohon maaf itu sudah masuk. Oh, ini analisaku, bukan analisa. Ini cuma aku tadi kan aku ngomong, aku ini PNS gitu loh, aku mantan PNS, jadi aku ngerti. Makanya aku bingung gitu loh waktu ini kok aneh gitu. Saat itu saya denial karena nggak mungkin gitu loh. Tapi itu pikiranku, bukan pikirannya KPK gitu. Pikiranku, ya. Sekali lagi ya pikiranku gitu. Cuman aku lihat, cuman kan aku nggak bisa mereview karena kan udah kejadian lalu gitu.
saya nggak tahu, itu kan saya kan juga belum zaman aku. Itulah Mbak tadi yang aku katakan, pasti akan lebih mudah dalam kalau itu bentuk barang, pasti akan lebih sulit, pasti. Dan itu saya baca, makanya waktu saya diminta BLT minyak goreng, saya nggak mau, karena itu berat pengawasannya. Bayangin 20 juta orang tersebar di seluruh Indonesia, dan saya tahu KPM-nya itu ada di tengah gunung. Waktu saya awal jadi menteri, saya monitoring, yang teman-teman juga saat itu nyindir saya monitoring itu apa, saya mecahkan, karena ada yang nggak bisa, jadi banknya tuh nggak ada di tempat itu. Saya harus mecahkan bagaimana ini bisa tersalur di pulau itu. Bisa, karena nggak ada ATM di pulau itu. Itu saya mecahkan itu di awal. Jadi nggak mudah. Mohon maaf, meskipun teman-teman tahu anggaran Kementerian Sosial itu 76 sekarang 76 triliun. 74 triliunnya itu bansos. Jadi kami sudah nggak bisa mutek-mutek, itu haknya orang. Sudah kami nggak bisa lola, dan itu ada mekanisme data yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 2011. Jadi seperti itu. Kalau mohon maaf, kalau saya ditanya flashback, saya nggak tahu, karena nanti saya nggak mau itu seolah-olah saya mencampuri intervensi pemeriksaan. Itu saya nggak mau. Kalau ini tadi analisaku gitu loh, ya analisaku loh ya. Saya juga ini kayak bu guru ya. Emang bu guru aku. Saya kan nggak boleh intervensi terhadap pemeriksaan itu. Bu, saya minta ruangan untuk menyiapkan. Oh ya, nanti kita siapkan. Sudah, mereka naik, sudah ketemu saya, mereka naik, terus saya nggak tahu, udah kemana mau ke lantai ini, ada yang nganter. Saya nggak tahu, saya tetap kerja di ruangan. Itu kami bahas pekerjaan yang saya minta selesaikan bulan Juli. Nah, terus habis itu udah gitu malam, nggak malam sih, masih sore, maghrib itu sebelum maghrib. Itu menyampaikan bahwa sudah selesai Bu, mau turun. Oh ya, mau ketemu saya untuk pamit. Oh ya, saya temui. Terus habis itu sudah selesai, kita ngobrol-ngobrol sebentar. Terus saya ditunjukkan sama staf berita acaranya. Bu, ini berita acaranya. Saya tidak baca detail karena saya tahu bahwa saya tidak bisa intervensi apapun di situ, karena saya tidak tahu masalahnya. Saya sudah sampaikan ini beberapa kali ke teman-teman media. Karena ini kejadiannya tahun 2020. Nah, sehingga saya tidak mau, oh ya ternyata betul berita acaranya adalah masalah PGR dan itu tahun 2020. Jadi saya dilantik Pak Presiden itu 27 Desember 2020. Kejadiannya ini sekitar bulan September ya. September, dan tadi saya masih dilengkapi oleh BPKP. Tadi saya ke BPKP, tapi untuk hal yang lain saya konsultasi, saya ke sana, saya masih ditunjukkan hasilnya. Jadi saya nggak tahu. Jadi kalau teman-teman tanya itu masalahnya di mana, saya nggak tahu. Hanya yang saya tahu ini aneh gitu loh. Waktu saya baca, kenapa yang duitnya di Dayasos, kenapa kemudian ada orang dari Jamsos turun serta, itu saja yang saya heran. Tapi kan saya tidak tahu kejadiannya itu kayak apa. Itu ya, clear. Ini sudah saya jawab 2 kali atau 3 kali sama teman-teman. Clear ya? Sampai di sini clear. Nah, terus 2021. Saat saya dilantik oleh Presiden, beliau menyampaikan ke saya, Bu, kalau bisa jangan berupa barang, sudah kita bantu aja uang. Itu saya pegang. Sehingga saat ada perintah, itu bukan dari Bapak Presiden, untuk saya memberikan bansos beras di 2021, itu saya tolak. Saya tidak mau, karena saya pegang perintah Pak Presiden bahwa jangan bantu bentuk barang, tapi bantu dalam bentuk uang. Itu saya pegang. Jadi saya tolak.
Jadi makanya saya katakan 2021 itu tidak ada bansos beras di Kemensos. Saya tidak tahu di tempat lain, ya, clear ya. Saya tidak tahu kalau di tempat lain. Saya tidak mau ngomong. Nanti teman-teman akan tahu sendiri di mana. Saya nggak mau ngomong. Tapi yang jelas tidak ada di Kemensos karena saya tolak. Saya tolak itu cukup berat saat itu saya tolak. Kenapa? Karena saya punya prinsip bahwa saya pegang perintah Bapak Presiden bukan dalam bentuk barang. Karena bagi saya itu saya lebih enak. Kenapa? Kalau dalam bentuk barang itu pasti pengawasannya rumit. Saya akan habis waktu saya untuk pengawasan ini pasti. Makanya saya juga senang. Jadi apapun bentuknya seperti kemarin minyak goreng saya nggak mau bentuk barang. Uang dan uang. Kemudian diberikan uang. Kemudian apa lagi? BBM. Saya nggak mau harus bentuk uang, tidak mau barang seperti itu. Dua kaki, aku nggak ngerti itu 2 kaki atau apa. Iya, aku juga nggak ngerti, aku bingung juga gitu loh. Berarti di luar dirjen ITW? Apa? Jadi di luar divisi yang Ibu tadi logikakan? Iya, tadi mestinya kalau anggaran di sini, ya. Kalau misalkan anggaran itu di tempatnya Pak Romal, ya udah semua tanggung jawab itu Pak Romal dengan stafnya, bukan di tempat lain gitu loh. Bukan staf di divisi lain. Nah, aku mohon izin Bu, bisa perjelas mungkin staf ini dari divisi apa? ya saya nggak bisa. Mohon maaf itu sudah masuk. Oh ini analisaku, bukan analisa. Ini cuma aku tadi kan aku ngomong, aku ini PNS gitu loh, aku mantan PNS, jadi aku ngerti. Makanya aku bingung gitu loh waktu ini kok aneh gitu. Saat itu saya denial karena nggak mungkin gitu loh. Tapi itu pikiranku, bukan pikirannya KPK gitu. Pikiranku, ya. Sekali lagi ya pikiranku gitu loh. Cuman kan aku nggak bisa apa namanya mereview karena kan udah kejadian lalu gitu. Saya nggak tahu itu kan saya kan juga belum zaman aku. Itulah Mbak tadi yang aku katakan pasti akan lebih mudah dalam kalau itu bentuk barang pasti akan lebih sulit. Akan lebih sulit pasti. Dan itu saya baca makanya waktu saya diminta BLT minyak goreng, saya nggak mau, karena itu berat pengawasannya. Bayangin 20 juta orang tersebar di seluruh Indonesia. Dan saya tahu KPM-nya itu ada di tengah gunung. Waktu saya awal jadi menteri, saya monitoring yang teman-teman juga saat itu nyindir-nyindir saya. Saya monitoring itu apa? Saya mecahkan. Karena ada yang nggak bisa. Jadi banknya tuh nggak ada di tempat itu. Saya harus mecahkan bagaimana ini bisa tersalur di pulau itu. Bisa karena nggak ada ATM di pulau itu. Itu saya mecahkan itu di awal. Jadi nggak mudah. Mohon maaf, meskipun teman-teman tahu anggaran Kementerian Sosial itu 76 sekarang 76 triliun. 74 triliunnya itu bansos. Jadi kami sudah nggak bisa ngecek itu haknya orang. Sudah kami nggak bisa lola dan itu ada mekanisme datang yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 2011. Jadi seperti itu. Kalau mohon maaf, kalau saya ditanya flashback, saya nggak tahu karena nanti saya nggak mau itu seolah-olah saya mencampuri intervensi pemeriksaan. Itu saya nggak mau. Kalau ini tadi analisaku gitu loh, ya analisaku loh ya. Saya juga ini kayak bu guru ya. Emang bu guru aku. Saya kan nggak boleh intervensi terhadap pemeriksaan itu. Bu, saya minta ruangan untuk menyiapkan. Oh ya, nanti kita siapkan. Sudah, mereka naik. Sudah ketemu saya, mereka naik, terus saya nggak tahu udah kemana mau ke lantai ini, ada yang nganter. Saya nggak tahu, saya tetap kerja di ruangan itu. Kami bahas pekerjaan yang saya minta selesaikan bulan Juli. Nah,
Terus habis itu udah gitu malam, nggak malam sih, sore, masih sore, maghrib itu sebelum maghrib itu menyampaikan bahwa sudah selesai Bu, mau turun. Oh ya, mau ketemu saya untuk pamit. Oh ya, saya temui. Terus habis itu sudah selesai, kita ngobrol-ngobrol sebentar. Terus saya ditunjukkan sama staf berita acaranya. Bu, ini berita acaranya. Saya tidak baca detail karena saya tahu bahwa saya tidak bisa intervensi apapun di situ karena saya tidak tahu masalahnya. Saya juga sampaikan ini beberapa kali ke teman-teman media. Karena ini kejadiannya tahun 2020. Nah, sehingga saya tidak mau, oh ya ternyata betul berita acaranya adalah masalah PGR dan itu tahun 2020. Jadi saya dilantik Pak Presiden itu 27 Desember 2020. Kejadiannya ini sekitar bulan September ya. September, dan tadi saya masih dilengkapi oleh BPKP. Tadi saya ke BPKP tapi untuk hal yang lain saya konsultasi, saya ke sana, saya masih ditunjukkan hasilnya. Jadi saya nggak tahu. Jadi kalau sama teman-teman tanya itu masalahnya di mana, saya nggak tahu. Hanya yang saya tahu ini aneh gitu loh. Waktu saya baca, kenapa yang duitnya di Dayasos, kenapa kemudian ada orang dari Jamsos turun serta, itu saja yang saya heran. Tapi kan saya tidak tahu case kejadiannya itu kayak apa. Itu ya, clear. Ini sudah saya jawab 2 kali atau 3 kali sama teman-teman. Clear ya? Sampai di sini clear. Nah, terus 2021. Saat saya dilantik oleh Presiden, beliau menyampaikan ke saya, Bu, kalau bisa jangan berupa barang. Sudah kita bantu aja uang. Itu saya pegang. Sehingga saat ada perintah, itu bukan dari Bapak Presiden, untuk saya memberikan bansos beras di 2021, itu saya tolak. Saya tidak mau, karena saya pegang perintah Pak Presiden bahwa jangan bantu bentuk barang, tapi bantu dalam bentuk uang. Itu saya pegang. Jadi saya tolak. Jadi makanya saya katakan 2021 itu tidak ada bansos beras di Kemensos. Saya tidak tahu di tempat lain, ya. Ya. Clear ya. Saya tidak tahu kalau di tempat lain. Saya tidak mau ngomong. Saya tidak mau ngomong, nanti teman-teman akan tahu sendiri di mana saya nggak mau ngomong. Tapi yang jelas tidak ada di Kemensos karena saya tolak. Saya tolak itu cukup berat saat itu saya nolak. Kenapa? Karena saya punya prinsip bahwa saya pegang perintah Bapak Presiden bukan dalam bentuk barang. Karena bagi saya itu saya lebih enak. Kenapa? Kalau dalam bentuk barang itu pasti pengawasannya rumit. Saya akan habis waktu saya untuk pengawasan ini Pak. Makanya saya juga senang. Jadi apapun bentuknya seperti kemarin minyak goreng saya nggak mau bentuk barang. Uang. Dan uang, kemudian diberikan uang, kemudian apa lagi, BBM, saya nggak mau harus bentuk uang, tidak mau barang, seperti itu. 2 kali, aku nggak ngerti 2 kaki atau apa, ya, aku juga nggak ngerti, aku bingung juga gitu loh. Berarti di luar dirjen ITW? Apa? Jadi di luar divisi yang Ibu tadi logikakan? Iya, tadi mestinya kalau anggaran di sini, ya, kalau misalkan anggaran itu di tempatnya Pak Romal, ya udah semua tanggung jawab itu Pak Romal dengan stafnya, bukan di tempat lain gitu loh. Bukan staf di divisi lain. Nah, mohon izin Bu, bisa perjelas mungkin staf ini dari divisi apa? Ya, saya nggak bisa. Mohon maaf itu sudah masuk. Oh ini analisaku, bukan analisa. Ini cuma aku tadi kan aku ngomong, aku ini PNS gitu loh, aku mantan PNS, jadi aku ngerti. Makanya aku bingung gitu loh waktu ini kok aneh gitu. Saat itu saya denial karena nggak mungkin gitu loh. Tapi itu pikiranku, bukan pikirannya KPK gitu. Pikiranku, ya. Sekali lagi ya pikiranku gitu loh. Cuman kan aku nggak bisa apa namanya mereview karena kan udah kejadian lalu gitu.
Saya nggak tahu, itu kan saya kan juga belum zaman aku. Itulah Mbak tadi yang aku katakan, pasti akan lebih mudah dalam kalau itu bentuk barang pasti akan lebih sulit, pasti. Dan itu saya baca, makanya waktu saya diminta BPAT minyak goreng, saya nggak mau, karena itu berat pengawasannya. Bayangin 20 juta orang tersebar di seluruh Indonesia. Dan saya tahu KPM-nya itu ada di tengah gunung. Waktu saya awal jadi menteri, saya monitoring, yang teman-teman juga saat itu nyindir-nyindir saya. Saya monitoring itu apa? Saya mecahkan. Karena ada yang nggak bisa. Jadi banknya tuh nggak ada di tempat itu. Saya harus mecahkan bagaimana ini bisa tersalur di pulau itu. Bisa karena nggak ada ATM di pulau itu. Itu saya mecahkan itu di awal. Jadi nggak mudah. Mohon maaf, meskipun teman-teman tahu anggaran Kementerian Sosial itu 76 sekarang 76 triliun. 74 triliunnya itu bansos. Jadi kami sudah nggak bisa ngutip-ngutip, itu haknya orang. Sudah kami nggak bisa lola, dan itu ada mekanisme daftar yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 2011. Jadi seperti itu. Kalau mohon maaf, kalau saya ditanya flashback, saya nggak tahu, karena nanti saya nggak mau itu seolah-olah saya mencampuri intervensi pemeriksaan. Itu saya nggak mau. Kalau ini tadi analisaku gitu loh, ya analisaku loh ya. Saya juga ini kayak bu guru ya. Emang bu guru aku. Saya kan nggak boleh intervensi terhadap pemeriksaan itu. Bu, saya minta ruangan untuk menyiapkan. Oh ya, nanti kita siapkan. Sudah, mereka naik. Sudah ketemu saya, mereka naik. Terus saya nggak tahu udah kemana mau ke lantai ini, ada yang nganter. Saya nggak tahu, saya tetap kerja di ruangan. Itu kami bahas pekerjaan yang saya minta selesaikan bulan Juni. Nah, terus habis itu udah gitu malam, nggak malam sih, masih sore, maghrib itu sebelum maghrib. Itu menyampaikan bahwa sudah selesai Bu, mau turun. Oh ya, mau ketemu saya untuk pamit. Oh ya, saya temui. Terus habis itu sudah selesai, kita ngobrol-ngobrol sebentar. Terus saya ditunjukkan sama staf berita acaranya. Bu, ini berita acaranya. Saya tidak baca detail karena saya tahu bahwa saya tidak bisa intervensi apapun di situ karena saya tidak tahu masalahnya. Saya sudah sampaikan ini beberapa kali ke teman-teman media. Karena ini kejadiannya tahun 2020. Nah, sehingga saya tidak mau, oh ya ternyata betul berita acaranya adalah masalah PGR dan itu tahun 2020. Jadi saya dilantik Pak Presiden itu 27 Desember 2020. Kejadiannya ini sekitar bulan September ya. September, dan tadi saya masih dilengkapi oleh BPKP. Tadi saya ke BPKP, tapi untuk hal yang lain saya konsultasi. Saya ke sana, saya masih ditunjukkan hasilnya. Jadi saya nggak tahu. Jadi kalau teman-teman tanya itu masalahnya di mana, saya nggak tahu. Hanya yang saya tahu ini aneh gitu loh. Waktu saya baca, kenapa yang duitnya di daerah sos, kenapa kemudian ada orang dari Jamsos pulang serta, itu saja yang saya heran. Tapi kan saya tidak tahu kejadiannya itu kayak apa. Itu ya, clear. Ini sudah saya jawab 2 kali atau 3 kali sama teman-teman. Clear ya? Sampai di sini clear. Nah, terus 2021. Saat saya dilantik oleh Presiden, beliau menyampaikan ke saya, Bu, kalau bisa jangan berupa barang, sudah kita bantu aja uang. Itu saya pegang. Sehingga saat ada perintah, itu bukan dari Bapak Presiden, untuk saya memberikan bansos beras di 2021, itu saya tolak. Saya tidak mau, karena saya pegang perintah Pak Presiden bahwa jangan bantu bentuk barang, tapi bantu dalam bentuk uang. Itu saya pegang. Jadi saya tolak.
Jadi makanya saya katakan 2021 itu tidak ada bansos beras di Kemensos. Saya tidak tahu di tempat lain, ya, clear ya. Saya tidak tahu kalau di tempat lain. Saya tidak mau ngomong. Nanti teman-teman akan tahu sendiri di mana. Saya nggak mau ngomong. Tapi yang jelas tidak ada di Kemensos karena saya tolak. Saya tolak itu cukup berat saat itu saya nolak. Kenapa? Karena saya punya prinsip bahwa saya pegang perintah Bapak Presiden bukan dalam bentuk barang. Karena bagi saya itu saya lebih enak. Kenapa? Kalau dalam bentuk barang itu pasti pengawasannya rumit. Saya akan habis waktu saya untuk pengawasan ini Pak. Makanya saya juga senang. Jadi apapun bentuknya seperti kemarin minyak goreng saya nggak mau bentuk barang. Uang dan uang. Kemudian diberikan uang. Kemudian apa lagi? BBM. Saya nggak mau harus bentuk uang, tidak mau barang seperti itu. Dua kaki, aku nggak ngerti itu dua kaki atau apa. Iya, aku juga nggak ngerti, aku bingung juga gitu loh. Berarti di luar dirjen ITW? Apa? Jadi di luar divisi yang Ibu tadi logikakan? Iya, tadi mestinya kalau anggaran di sini, ya. Kalau misalkan anggaran itu di tempatnya Pak Romal, ya udah semua tanggung jawab itu Pak Romal dengan stafnya, bukan di tempat lain gitu loh. Bukan staf di divisi lain. Nah, mohon izin Bu, bisa perjelas mungkin staf ini dari divisi apa? ya, saya nggak bisa. Mohon maaf itu sudah masuk. Oh ini analisaku, bukan analisa. Ini cuma aku tadi kan aku ngomong, aku ini PNS gitu loh, aku mantan PNS, jadi aku ngerti. Makanya aku bingung gitu loh waktu ini kok aneh gitu. Saat itu saya denial, karena nggak mungkin gitu loh. Tapi itu pikiranku, bukan pikirannya KPK gitu. Pikiranku, ya. Sekali lagi ya pikiranku gitu loh. Cuman kan aku nggak bisa apa namanya mereview karena kan udah kejadian lalu gitu. Saya nggak tahu itu kan saya kan juga belum zaman aku. Itulah Mbak tadi yang aku katakan pasti akan lebih mudah dalam kalau itu bentuk barang pasti akan lebih sulit. Akan lebih sulit pasti, dan itu saya baca makanya waktu saya diminta BLT minyak goreng saya nggak mau, karena itu berat pengawasannya. Bayangin 20 juta orang tersebar di seluruh Indonesia, dan saya tahu KPM-nya itu ada di tengah gunung. Waktu saya awal jadi menteri, saya monitoring yang teman-teman juga saat itu nyindir saya monitoring itu apa, saya mecahkan. Karena ada yang nggak bisa, jadi banknya tuh nggak ada di tempat itu. Saya harus mecahkan bagaimana ini bisa tersalur di pulau itu. Bisa karena nggak ada ATM di pulau itu. Itu saya mecahkan itu di awal. Jadi nggak mudah. Mohon maaf, meskipun teman-teman tahu anggaran Kementerian Sosial itu 76 sekarang 76 triliun. 74 triliunnya itu bansos. Jadi kami sudah nggak bisa ngutip-ngutip, itu haknya orang. Sudah kami nggak bisa lola, dan itu ada mekanisme daftar yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 2011. Jadi seperti itu. Kalau mohon maaf, kalau saya ditanya flashback, saya nggak tahu, karena nanti saya nggak mau itu seolah-olah saya mencampuri intervensi pemeriksaan. Itu saya nggak mau. Kalau ini tadi analisaku gitu loh, ya analisaku loh ya. Saya juga ini kayak bu guru ya. Emang bu guru aku. Saya kan nggak boleh intervensi terhadap pemeriksaan itu. Bu, saya minta ruangan untuk menyiapkan. Oh ya, nanti kita siapkan. Sudah, mereka naik. Sudah ketemu saya, mereka naik, terus saya nggak tahu udah kemana mau ke lantai ini, ada yang nganter. Saya nggak tahu, saya tetap kerja di ruangan itu. Kami bahas pekerjaan yang saya minta selesaikan bulan Juni. Nah,
Terus habis itu udah itu malam, nggak malam sih, sore, masih sore, maghrib itu sebelum maghrib itu menyampaikan bahwa sudah selesai Bu, mau turun. Oh ya, mau ketemu saya untuk pamit. Oh ya, saya temui. Terus habis itu sudah selesai, kita ngobrol-ngobrol sebentar. Terus saya ditunjukkan sama staf berita acaranya. Tuh ini berita acaranya. Saya tidak baca detail karena saya tahu bahwa saya tidak bisa intervensi apapun di situ karena saya tidak tahu macamnya. Saya sudah sampaikan ini beberapa kali ke teman-teman media. Karena ini kejadiannya tahun 2020. Nah, sehingga saya tidak mau, oh ya ternyata betul berita acaranya adalah masalah PGR dan itu tahun 2020. Jadi saya dilantik Pak Presiden itu 27 Desember 2020. Kejadiannya ini sekitar bulan September ya. September, dan tadi saya masih dilengkapi oleh BPKP. Tadi saya ke BPKP tapi untuk hal yang lain saya konsultasi, saya ke sana, saya masih ditunjukkan hasilnya. Jadi saya nggak tahu. Jadi kalau teman-teman tanya itu masalahnya di mana, saya nggak tahu. Hanya yang saya tahu ini aneh gitu loh. Waktu saya baca, kenapa yang duitnya di Dayasos, kenapa kemudian ada orang dari Jamsos, Purwokerto, itu saja yang saya